Bab 1091, Serangan Musuh di Badai. Di terowongan lubang Gunung Ungu, Lin Ming dengan santai menabrak dinding ungu yang samar. Dengan gemerisik samar bubuk batu yang jatuh, pecahan hitam kecil copot dan jatuh. Lin Ming mengulurkan tangan dan mengambil pecahan hitam ini. Meskipun pecahan itu tampak sederhana, ketika dia mengirimkan inderanya ke dalamnya, dia bisa merasakan hawa dingin yang aneh di sekitarnya. Apa ini? Lin Ming bertanya-tanya. Dia merasa ini adalah pecahan kecil dari suatu senjata. Tapi sulit membayangkan pecahan senjata masih memiliki fluktuasi energi yang kecil setelah sekian lama. Itu adalah bagian dari artefak roh kualitas ekstrim. Suara Mo Eversnow tiba-tiba bergema di benak Lin Ming. Ada penghalang ruang yang memisahkan alam mistik yang berbeda dan alam ilahi, dan semakin kuat penghalang tersebut, semakin sulit untuk menembus tabir ini. Bahkan boneka perang dan inkarnasi pun tidak terkecuali. Namun, Magic Cube dan ruang di dalam Magic Cube tidak tunduk pada batasan ini. Ketika Lin Ming pertama kali memasuki alam mistik Dewa Binatang, kubus ajaib juga masuk tanpa hambatan. Selain itu, di benua tumpahan langit, Empyrean Primordius telah menyegel seluruh planet benua tumpahan langit dengan kekuatan gaibnya yang luar biasa. Selain seniman bela diri asli, seniman bela diri manapun dari alam ilahi yang melampaui alam laut ilahi tidak dapat masuk. Ini adalah salah satu perlindungan yang ditinggalkan Empyrean Primordius untuk menjaga warisannya. Tapi Magic Cube masih berhasil melewati penghalang ini dengan jiwa Mo Eversnow di dalamnya, yang diperoleh oleh Lin Ming. Sampai titik ini, Lin Ming hanya bisa berasumsi bahwa Magic Cube tidak terikat oleh hukum alam mistik yang berbeda ini. Mo Eversnow menyelidiki pecahan itu dengan akal sehatnya dan berkata, fragmen ini sudah ada selama ratusan juta tahun yang tak terhitung jumlahnya. Satu-satunya alasan ia mampu mempertahankan keberadaannya begitu lama adalah karena tambang batu matahari ungu di sini. Energi asal langit dan bumi yang tebal memberinya nutrisi selama ini, jika tidak, mungkin sudah berubah menjadi debu sekarang. Fragmen artefak roh peringkat ekstrim. Saya bertanya-tanya kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk menghancurkannya. Peristiwa macam apa yang terjadi di alam mistik yang berbeda ini. Saya tidak tahu rahasia apa yang dimiliki oleh berbagai alam mistik. Mungkin itu adalah dunia yang ditinggalkan oleh alam semesta yang telah dihancurkan. Keberadaan alam mistik yang berbeda merupakan teka-teki bagi para seniman bela diri dari alam ilahi. Bahkan seseorang setingkat Mo Eversnow tidak mengetahui kebenaran di balik mereka. Apa gunanya pecahan semacam ini? Lin Ming bertanya. Itu tidak terlalu berguna. Jika ada seorang Grandmaster tingkat atas, dia akan mampu membuat artefak suci kelas atas, atau mungkin semacam jimat ofensif. Misalnya, jimat pelindung yang Anda ambil dari Sein Artifact Pavilion di masa lalu adalah bagian dari artefak roh peringkat ekstrim kuno. Namun, karena mengandung sumber garis keturunan masternya, saya menyerapnya. Saat Mo Eversnow mengatakan ini, Lin Ming ingat bahwa ketika dia pertama kali datang ke alam ilahi, dia memang telah mengambil dua artefak suci kelas atas dari pavilion artefak suci Phoenix Cry Palace. Salah satunya adalah tombak darah Phoenix, dan yang lainnya adalah jimat yang disebut kehendak orang suci. Namun, jimat itu kemudian diserap oleh Magic Cube. Sekarang dia memikirkannya, jimat itu seharusnya berfungsi sebagai semacam dukungan untuk kebangkitan Mo Eversnow. Jika tidak, Mo Eversnow mungkin tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengeluarkan esensi sumsum naga dari dalam tulang naga. Lin Ming melemparkan fragmen artefak roh peringkat ekstrim ini ke murid inti berputar. Karena Mo Eversnow sudah menilainya secara menyeluruh, dia tidak terlalu mempedulikannya. Lagi pula, Grandmaster pemurnian tidak mudah ditemukan. Bagi Lin Ming, tidak ada apapun di terowongan ini yang mampu menggodanya. Dalam kaitannya dengan batu matahari ungu, sesuatu harus bernilai beberapa ratus juta atau bahkan miliaran agar bisa berguna. Seperti ini, 200-300 murid inti revolving terus menambang di terowongan tanpa henti. Mereka menggali bongkahan besar batu matahari ungu, yang mereka simpan di dalam cincin spasial mereka. Seorang seniman bela diri tidak akan lelah jika tidak tidur selama 10 hari 10 malam. Namun, mengumpulkan batu matahari ungu masih merupakan tugas yang memakan energi. Ini karena batu di sini terlalu keras. Para murid inti berputar ini dengan cepat menggunakan cadangan esensi sejati mereka dan tidak punya pilihan selain berhenti sejenak dan meminum beberapa pil. Sedangkan untuk murid langsung, mereka tidak melakukan pekerjaan apapun sama sekali. Mereka menyimpan kekuatan mereka, menunggu pertempuran yang bisa terjadi kapan saja. Namun, terowongan lubang ini memang tersembunyi dengan sangat baik. Orang-orang ini bekerja selama berhari-hari tanpa diganggu. Jangankan serangan dari Gunung Splinter Soul atau klan tulang gaib, bahkan tidak ada ogre merah terpencil yang muncul. Selain itu, badai pasir merah yang terus-menerus terjadi di luar tidak berpengaruh sama sekali pada seniman bela diri yang menambang di terowongan. Haha, kupikir orang kita terlalu sedikit, jadi kita akan mati jika ada bahaya. Tapi sepertinya keuntungan yang kami peroleh sangat besar. Kami sudah bisa menambang selama hampir 3 hari penuh tanpa jeda, dan lingkaran spasialku sudah setengah penuh. Saya tidak hanya memiliki batu matahari ungu tetapi saya bahkan memiliki kristal matahari ungu yang lebih berharga. Meskipun aku lebih lelah daripada seekor anjing, aku menjadi bersemangat memikirkan bagian yang akan kuterima sebagai imbalan ketika kita pergi. Di terowongan lubang, para murid inti revolving semuanya lelah dan basah oleh keringat mereka sendiri, tapi sebenarnya mereka semua bersemangat tinggi.
Ketika mereka mendengarkan Yerosewater mengatakan bahwa sekte tersebut akan mengembalikan 2-3% hasil panen bersih kepada mereka, mereka tidak menyadari konsep macam apa itu. Tapi sekarang, saat mereka melihat sejumlah besar batu matahari ungu di cincin spasial mereka, mereka mulai menyadari bahwa ini adalah kekayaan yang sangat besar. Sejauh ini setiap orang mampu mengumpulkan sekitar 60-70 juta batu matahari ungu. Ketika mereka kembali, mereka akan mampu menyimpan lebih dari 1 juta batu matahari berwarna ungu. Bagi sebuah keluarga kecil, ini adalah jumlah kekayaan yang luar biasa. Jika setiap orang mengumpulkan 60-70 juta batu matahari ungu, dengan beberapa ribu murid bersama-sama, kita akan memiliki total lebih dari 100 miliar batu matahari ungu. Carefree Island hanya menggunakan 20 miliar batu matahari yang kejam untuk mengirim kita ke sini. Itu adalah keuntungan 5-6 kali lipat dari apa yang mereka bayarkan. Tapi ada juga biaya tersembunyi yang akan menjadi nyawa murid langsung sekte tersebut. Hal itu akan terjadi akibat perang habis-habisan yang akan terjadi pada akhir masa ini. Saat Lin Ming berpikir, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Dia menoleh untuk melihat keluar lubang penambangan. Ada badai pasir merah yang mengerikan yang sedang bertiup, jadi tidak mungkin bagi seniman bela diri biasa untuk mengeluarkan indera ilahi mereka terlalu jauh. Ini karena pasir darah alam mistik desolate merah mampu menghalangi indera. Ketika pasir darah ini berhembus kemana-mana di udara, itu membatasi indera seorang seniman bela diri biasa hingga hanya beberapa mil saja. Apakah ini serangan musuh? Lin Ming berdiri. Jika ada penyergapan dalam cuaca buruk seperti itu, bahkan dewa atau hantu pun tidak akan menyadarinya. Tidak ada yang bisa mendeteksinya. Ini seperti dua pasukan di dunia fana yang mencoba bertempur di hari ketika kabut tebal membuat tangan mereka bahkan tidak bisa terlihat. Namun, inti masalahnya adalah dalam badai pasir ini, jika mereka tidak dapat menemukan musuh, maka musuh juga tidak akan dapat menemukan mereka. Bagaimana mungkin musuh mengikuti jejak mereka di sini? Bukan hanya itu, tapi mereka bahkan tersembunyi di lubang raksasa yang mengisolasi indera ini. Apakah ada pengkhianat? Saat Lin Ming memikirkan hal ini, ekspresi muram melintas di wajahnya. Dia berdiri, terbang ke arah Yerosewater, dan membisikkan beberapa kata. Dia tidak menggunakan transmisi suara esensi sejati. Seniman bela diri memiliki pendengaran yang sangat tajam, mereka dapat dengan jelas mendengar semua suara dentingan penambangan yang terjadi di sekitar mereka. Yerosewater dan beberapa murid langsung di dekat sini tertegun sejenak. Junior magang, Saudara Lin, apa yang kamu katakan? Musuh akan menyergap kita, apa kamu yakin? Yerosewater memandang Lin Ming dengan sangat tidak percaya. Dia mengeluarkan akal sehatnya keluar dari lubang tetapi hanya mampu menjangkau beberapa mil sebelum sepenuhnya ditutup oleh pasir darah dalam jumlah besar. Di pasir darah itu dia hanya bisa melihat warna merah yang tak ada habisnya, tidak ada yang bisa dia selidiki. Ini, Yerosewater menganggap ini agak sulit dipercaya. Dia terlambat berkultivasi laut ilahi dan Lin Ming hanya berada pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Seberapa jauh seorang kultivator dapat merasakan sepenuhnya bergantung pada kekuatan jiwa mereka. Meskipun Lin Ming adalah seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya, bisakah kekuatan jiwanya masih lebih kuat dari miliknya? Meskipun Lin Ming telah menahan kekuatan jiwanya sendiri, Yerosewater masih bisa merasakannya secara samar-samar. Ketika dia menatap Lin Ming, dia bisa melihat ketajaman di matanya, seperti sambaran petir menari di dalamnya. Namun, ini adalah manifestasi dari kemauan dan semangat bertarung Lin Ming, dan indera seorang kultivator tidak ada hubungannya dengan semangat bertarung mereka. Mengambil 10.000 langkah mundur dan memikirkannya, bahkan jika kekuatan jiwa Lin Ming lebih kuat dari miliknya, itu tetap tidak berguna. Untuk mengetahui serangan musuh dalam cuaca buruk seperti itu, kekuatan jiwanya harus 10 kali, 20 kali, atau bahkan berkali-kali lebih kuat dari miliknya. Yerosewater bukan satu-satunya yang memiliki keraguan seperti itu. Para murid langsung lainnya juga curiga melihat Lin Ming. Lin Ming sedikit mengernyit. Jika dia adalah mereka, bahkan dia sendiri pun akan sulit mempercayai kata-katanya sendiri. Tapi tidak mungkin dia bisa menjelaskan alasannya. Kekuatan jiwanya memang tidak lebih kuat dari milik Yerosewater, dan dia tidak bisa memberitahu mereka bahwa ada ruang tersembunyi yang aneh di dalam dirinya dengan jiwa pembangkit tenaga listrik Raja Dunia setengah langkah yang tinggal di sana. Dengan kekuatan jiwa raksasa Mo Eversnow, dia bahkan dapat dengan mudah menemukan musuh jika mereka berada ratusan mil jauhnya dalam badai pasir merah ini. Junior magang, Saudara Lin, bagaimana Anda menemukan musuh? Anda tidak bisa membuat lelucon seperti ini. Jika ada kesalahan dan kelompok kita keluar untuk bersembunyi, posisi kita mungkin akan terbongkar meski tidak ada musuh di luar. Itu akan membuat segalanya menjadi sangat merepotkan. Di belakang Yerosewater, Brother Song yang magang junior dari sebelumnya angkat bicara. Itu benar, Junior magang, Saudara Lin, Anda setidaknya harus memberi kami alasan atas pemikiran Anda. Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda hanya bergantung pada akal ilahi Anda sendiri untuk menemukan musuh, seru seorang murid perempuan. Saya sudah mengingatkan kalian semua. Mengenai bagaimana saya mengetahuinya, saya minta maaf, tetapi saya tidak dapat menjelaskannya kepada Anda. Jangan lupa bahwa saya bukan murid Carefree Island. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa. Jika Anda tidak mempercayai saya, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan untuk meyakinkan Anda. Aku berangkat dulu. Jika kita tetap berada di terowongan ini, kita akan dikurung oleh musuh dan dimusnahkan sepenuhnya.
kata Lin Ming, berbalik untuk pergi. Lubang penambangan yang sangat keras ini berpotensi menjadi jebakan maut. Jika musuh melancarkan serangan di sini, kekuatan serangannya akan berlipat ganda di lingkungan tertutup ini. Begitu itu terjadi, nasibnya bisa dibayangkan. Tunggu, Junior Magang, Saudara Lin, saya percaya padamu. Ye Rosewater tiba-tiba memanggil. Seorang jenius seperti Lin Ming memiliki terlalu banyak peluang keberuntungan. Dia percaya dia punya metode khusus yang dia tidak bisa mengerti. Murid-murid lainnya ragu-ragu tetapi tidak keberatan. Seorang murid berkata, karena magang senior, Saudari Ye setuju, kami akan bergabung dengan Anda. Kita harus bergegas dan mundur dari sini. Kita dapat berkomunikasi dengan senior magang Brother White menggunakan cara free comment dan memintanya untuk bergegas ke sini untuk mendukung kita. Mudah-mudahan dia tidak menertawakan kita. Ketika muridnya berbicara, dia tampak agak sakit seolah-olah sedang membayangkan adegan penghinaan ini. Menurutnya, hal tersebut merupakan sesuatu yang peluangnya cukup besar untuk terjadi. Lin Ming mencibir, dukungan. Murid itu tidak terlalu nyaman melihat cibiran mengejek Lin Ming. Dia berkata, kamu, apa yang lucu? Apakah menurut Anda kita tidak seharusnya melakukan ini? Jika musuh berani menempuh jarak yang jauh untuk menyerang kita, pasti kekuatannya jauh lebih besar dari kita. Bagaimana kita bisa melawan mereka tanpa dukungan? Bab 1092, memasuki badai pasir. Para murid Pulau Carefree tidak memiliki kepercayaan diri atau semangat untuk menghadapi klan tulang gaib dan gunung Splinter Soul bersama-sama. Meskipun Carefree Island kuat, musuh mereka tetaplah kekuatan gabungan dari dua sekte lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Pulau Carefree sebagian besar menderita kekalahan telak dalam pertempuran di alam mistik Red Desolate. Terlebih lagi, hanya ada sedikit sekali murid yang datang ke Gunung Ungu ini untuk menambang, dan bahkan lebih sedikit lagi di antara mereka yang merupakan murid langsung. Rata-rata tingkat budidaya mereka juga jauh lebih rendah. Oleh karena itu, ketika menghadapi serangan musuh, wajar jika terlebih dahulu berpikir untuk mundur dan mencari dukungan. Bagi banyak murid, mereka lebih suka Lin Ming salah dan ditertawakan oleh semua orang sambil mati-matian mencari tim utama daripada menghadapi klan tulang gaib dan gunung Splinter Soul yang jahat. Murid yang berbicara sebelumnya merasa tidak enak dengan cibiran Lin Ming. Murid-murid lain juga bingung dengan apa yang dia maksudkan. Bahkan Ye Rosewater mengerutkan kening, seolah sedang tenggelam dalam pikirannya. Lin Ming mengeluarkan tombak darah Phoenix dari cincin spasialnya, auranya juga menyebar bersamanya. Di tambang yang gelap, semua orang bisa dengan jelas melihat busur listrik ungu samar yang berkilauan di mata Lin Ming, membuat semua orang merasa tertahan. Posisi kami dirahasiakan dan di luar juga ada badai pasir merah. Jika kamu adalah Kapten Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib, apakah kamu akan memilih untuk keluar dalam cuaca seperti ini dan mencari jejak musuh dalam situasi di mana kamu bahkan tidak dapat melihat lebih dari 5 mil di depanmu? Kata-kata Lin Ming mengejutkan semua murid. Memang menambang di cuaca seperti ini saja sudah sulit, apalagi mencari musuh untuk dilawan. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah posisi mereka tiba-tiba ditemukan. Tidak mungkin ini suatu kebetulan. Kamu, apa yang kamu katakan? Apa yang aku katakan? Itu sederhana, Lin Ming mengangkat bahunya dan dengan santai melambaikan tombaknya. Saya yakin kita telah dikhianati. Apa? Setelah mendengar ini, semua orang terkejut. Siapa yang akan mengkhianati kita? Apakah kamu mengatakan bahwa pengkhianat itu adalah murid senior magang, Saudara White? Itu tidak mungkin. Mata murid yang berbicara sebelumnya melebar seperti bulan purnama. Dia bukan orang bodoh. Lin Ming telah menghentikannya mengirim pesan ke tim utama, dan selain apa yang dia katakan sebelumnya, jelas bahwa dia mengacu pada White Mirror Jade. Mengapa senior magang, Saudara White mengkhianati kita? Jangan bicara omong kosong seperti itu. Itu benar. Apa untungnya mengkhianati kita? Itu hanya akan mengurangi kekuatan perang Pulau Carefree. Ketika seseorang menunjukkan bahwa Lin Ming mencurigai White Mirror Jade adalah pengkhianat, semua orang mulai panik. Tak satu pun dari mereka mau percaya bahwa White Mirror Jade telah mengkhianati mereka. Bukan karena mereka percaya pada karakter moral White Mirror Jade, tapi dia adalah harapan terakhir mereka dalam situasi ini. Jika White Mirror Jade benar-benar meninggalkan mereka, maka mereka semua terisolasi dari bantuan dan terjebak dalam jalan buntu yang fatal. Dari segi kekuatan, selain Ye Rosewater, hanya Lin Ming yang lumayan. Semua murid lainnya memiliki kekuatan tempur yang terbatas. Dalam situasi ini, mereka tidak hanya dikhianati oleh White Mirror Jade tetapi mereka juga harus menghadapi ancaman pasukan sekutu dari Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib. Ini berarti peluang mereka untuk bertahan hidup sangat kecil. Tidak ada seorang pun yang mau memotong harapannya sendiri. Jadi, secara tidak sadar, tidak ada yang mau percaya bahwa spekulasi Lin Ming itu benar. Pada saat ini, Lin Ming tidak dalam mood untuk mengurus hati kaca rapuh murid-murid ini. Dia hanya dengan dingin berkata, musuh berada kurang dari 80 mil dari sini. Di tengah badai pasir, kecepatannya sedikit lebih lambat, tapi mereka masih akan mencapai kita dalam waktu kurang dari setengah dupa. Jika mereka berhasil menyergap kita di sini maka kita hanya akan menjadi kura-kura di dalam toples. Jika kamu ingin tinggal di sini silakan saja, tetapi aku tidak akan bergabung denganmu. Saat Lin Ming berbicara, histeria yang meningkat mulai membengkak di benak para murid Laut Ilahi awal. Apa yang kita lakukan? Apakah kami mengirimkan permintaan dukungan atau tidak?
Aku tidak tahu. Saya juga tidak percaya bahwa senior magang, saudara White telah mengkhianati kita. Meskipun apa yang dikatakan Lin Ming masuk akal, saudara putih yang magang senior telah berada di Pulau Carefree selama bertahun-tahun dan dia juga merupakan murid keturunan langsung. Adapun Lin Ming, dia baru saja tiba dan dia bahkan bukan murid Pulau Carefree kami. Jika itu kamu, apakah kamu lebih suka percaya pada Lin Ming atau senior magang, Brother White? Apa maksudmu? Apakah Anda mengatakan bahwa Lin Ming lah yang mengkhianati kita? Aku tidak mengatakan itu. Apa yang kamu khawatirkan? Mungkin musuh tidak datang sama sekali. Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan Lin Ming tadi? Dia bilang musuh berada 80 mil jauhnya. Konsep macam apa yang ada sejauh 80 mil dalam badai pasir merah ini? Bahkan jika Lin Ming memiliki beberapa metode deteksi rahasia, itu mungkin tidak akurat pada jarak seperti itu. Dia bisa saja salah. Selusin lebih murid semuanya tergerak dalam hiruk-pikuk panik seperti semut di air panas. Mereka semua mendiskusikan situasi dengan transmisi suara esensi sejati. Meskipun mereka banyak berbicara, hanya butuh beberapa saat untuk berbicara dengan transmisi suara esensi sejati. Seorang murid telah mengeluarkan perintah riang dan bersiap untuk mengirimkan panggilan bantuan. Tapi saat ini, cahaya biru tiba-tiba menyala dan Carefree Command direnggut dari murid itu dengan tangan putih giok. Sesenior magang, Sister Ye, murid itu melirik ke arah Ye Rosewater dan menelan ludah, kebingungan terlihat di seluruh wajahnya. Jangan kirimkan, Ye Rosewater berkata dengan muram sambil menyingkirkan perintah Carefree. Dia mengingat kata-kata White Mirror Jade selama Dewan Tetua, dia jelas ingin mengirim Lin Ming ke dalam jebakan maut. Tapi, dia tidak pernah membayangkan bahwa White Mirror Jade akan begitu gila hingga mengkhianati sektenya sendiri dan berkolusi dengan Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib, bahkan mengirim dia dan beberapa murid langsung lainnya untuk mati di sini. Saat dia memikirkan kembali bagaimana dia membagi semua orang, Ye Rosewater menjadi semakin yakin dengan tebakannya sendiri. Pantas saja dia mempertahankan saya di tim utama, itu karena menurutnya saya masih punya sisa kegunaan. Tapi bawahanku sebenarnya adalah orang-orang yang harus dia singkirkan. Dia mengirim orang-orang itu ke sini pada saat yang sama untuk menghindari kecurigaan terhadapnya, jika tidak, tidak akan ada cara untuk menjelaskan pengiriman Lin Ming ke sini sendirian. White Mirror Jade, kamu terlalu kejam. Saat pemikiran ini terlintas di benak Ye Rosewater, dia sebenarnya tidak menyuarakannya dengan lantang. Dia hanya dengan tenang menghadapi murid lainnya dan berkata, kami akan pergi bersama Lin Ming. Senior magang, Sister Ye, apakah Anda juga curiga bahwa senior magang, Brother White telah mengkhianati kita? Seorang murid bertanya, tertegun. Entah itu karena aspek emosional, atau karena mereka tidak ingin secercah harapan terakhir mereka terputus di sini, tidak ada seorang pun yang mau percaya bahwa pria yang mereka panggil sebagai kakak magang senior dan yang juga mereka hormati adalah orang yang sama, orang yang akan mengantarkan mereka menuju kehancuran. Hentikan omong kosong itu. Jika kamu tidak ingin mati maka cepatlah. Suara Ye Rosewater menjadi semakin suram. Mata indahnya bersinar dengan niat membunuh yang sedingin es. Setelah dikhianati oleh White Mirror Jade, Ye Rosewater tidak kehilangan ketenangannya, dia juga tidak mengeluh tentang bagaimana White Mirror Jade bisa mengkhianati dia atau sekte tersebut. Sebaliknya, semua yang datang darinya hanyalah niat membunuh yang kental. Lin Ming melirik Ye Rosewater, sedikit terkejut. Tanpa berkata apa-apa, dia bergegas menuju pintu keluar lubang penambangan. Semuanya dengarkan. Semua murid inti revolving, masukkan cincin spasial artefak suciku. Ye Rosewater mengeluarkan perintah kepada semua murid inti berputar. Dalam pertempuran sengit, para murid inti berputar ini bisa disebut bayi yang tidak berdaya. Menerima semuanya ke dalam cincin spasialnya adalah metode terbaik untuk melindungi mereka, tapi premisnya adalah dia tidak akan mati. Kalau tidak, jika dia meninggal dan cincin spasial artefak sucinya dihancurkan, semuanya akan diusir. Dengan budidaya inti berputar mereka seharusnya masih mampu menahan badai ruang angkasa yang hancur dan melarikan diri, tapi kemudian mereka akan terluka parah saat menghadapi pasukan gabungan dari klan tulang gaib dan Gunung Splinter Soul. Saat itu, nasib mereka bisa dibayangkan. Setelah ketiga sekte bertempur sampai tingkat ini, tidak ada lagi belas kasihan yang bisa ditemukan. Tidak ada yang mau membiarkan murid musuh mereka kembali ke sekte mereka dan tumbuh dengan bebas. Para murid inti berputar dengan gugup memasuki cincin spasial Ye Rosewater, semuanya dipenuhi dengan kegelisahan yang besar. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk mengubah nasib, mereka hanya bisa menerima penilaian dari orang yang lebih kuat dari mereka. Meskipun mereka tidak perlu bertarung setelah memasuki cincin spasial artefak suci, kenyataannya ini adalah siksaan yang hebat dan ujian yang luar biasa terhadap mentalitas mereka. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar dan hanya bisa menunggu dengan cemas. Junior magang, Saudara Lin, apa yang ingin kamu lakukan? Orang yang menanyakan pertanyaan ini adalah Xiao Raingem yang bertubuh montok dan bertubuh penuh. Saat ini, wajahnya yang biasanya sugestif sebenarnya putih pucat, membuatnya tampak agak sakit. Bagi para murid ini, mereka tidak hanya ditinggalkan, tapi mereka juga dikelilingi oleh klan tulang gaib dan Gunung Splinter Soul. Tekanan terhadap mereka terlalu besar. Kita akan keluar dari sini dulu. Seharusnya tidak sulit untuk menghindari indera mereka dalam badai pasir merah ini. Faktanya, dengan akal ilahi Mo Ever Snow, mereka pasti bisa meminjam badai pasir merah sebagai perisai untuk menghindari pengepungan dan melarikan diri dengan lancar.
Namun, pertempuran itu harus dilakukan cepat atau lambat. Alasan Lin Ming datang ke alam mistik Desolate Merah adalah untuk membantai orang lain, mengendalikan hukumnya sendiri di tengah panasnya pertempuran dan mempercepat budidayanya. Jika dia hanya bermain petak umpet dengan musuhnya maka tidak ada gunanya datang ke sini. Setelah semua murid inti berputar memasuki lingkaran spasial, hanya ada selusin orang yang tersisa. Saat mereka tiba di pintu masuk lubang penambangan, badai pasir merah yang liar dan dahsyat bertiup ke arah mereka, tak berujung dan dahsyat, menghalangi langit. Adegan ini tampak seolah-olah ini adalah akhir dunia. Pasir merah yang bertiup di udara sudah melampaui kecepatan suara. Semua orang dapat dengan jelas mendengar ledakan sonik saat membelah udara. Suara miliaran triliun butir pasir yang meledak di udara bagaikan pisau yang tak terhitung jumlahnya yang memotong es, tergores, dan keras. Semuanya, kembalikan akal sehatmu. Kamu hanya perlu mengirimkan sedikit akal sehatmu untuk mengunci tubuhku. Lin Ming mengeluarkan perintah dengan transmisi suara esensi sejati. Jika orang-orang ini sembarangan menyelidiki sekelilingnya maka mereka akan mudah dideteksi oleh musuh. Meskipun musuh tidak memiliki kemampuan Mo Ever Snow, mereka masih bisa menyelidiki perasaan ilahi musuh tanpa merasakannya sendiri. Ini, semua murid ini saling memandang, wajah mereka ragu-ragu. Di tengah badai pasir, kesadaran ilahi mereka masih bisa meluas hingga beberapa mil. Tapi, jika mereka hanya mengandalkan mata maka mereka tidak akan bisa melihat lebih dari 10 kaki di depannya. Itu benar-benar berarti berjalan buta. Kemanapun Lin Ming membawa mereka ke sanalah mereka akan pergi. Bahkan jika dia membawa mereka ke zona bahaya, mereka tidak akan bisa mendeteksinya. Lakukan, Ye Rosewater dengan dingin berteriak. Semua murid mematuhinya. Ikuti aku, Lin Ming tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, dia adalah orang luar jadi wajar jika mereka tidak mempercayainya. Tapi, dia sebenarnya terkejut karena Ye Rosewater begitu percaya padanya. Lin Ming terjun ke pasir merah yang tak terbatas. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya menghantam esensi pelindungnya sebelum pecah, menyebabkan suara seperti nasi yang pecah. Untuk murid langsung yang hadir, tidak sulit untuk melewati badai pasir merah ini, sehingga mereka dapat dengan mudah mengikuti Lin Ming. Seperti ini, selusin lebih orang mengikuti Lin Ming melewati badai pasir, mengubah arah lagi dan lagi. Rute seperti itu membuat mereka semua bingung dan juga ragu. Tapi setelah sampai pada langkah ini, satu-satunya pilihan mereka adalah mengandalkan Lin Ming. Bab 1093, Penyergapan. Mereka berjalan beberapa saat Lin Ming memimpin murid-murid Pulau Carefree ke belakang tebing raksasa. Tetap di sini dan bersembunyi. Jangan bergerak. Ini, apa yang kita lakukan? Banyak murid yang bingung, tapi mereka terbiasa mematuhi perintah, dan dalam badai pasir ini, mereka tidak ada bedanya dengan menjadi buta. Lebih mudah untuk melakukan apapun yang diminta Lin Ming dari mereka. Apakah kalian tahu cara menggunakan formasi susunan serangan? Lin Ming tiba-tiba bertanya, mengingat sesuatu. Ketika dia berada di alam mistik Dewa Binatang, formasi pertempuran yang digunakan klan naga kuno telah meninggalkan kesan mendalam pada Lin Ming. Jika bukan karena kekuatan tempur gabungan yang mengerikan yang dengan paksa mengalihkan perhatian Raja Asura, tidak mungkin Lin Ming bisa mendapatkan tulang naga tertinggi dan membantu Mo Ever Snow bangkit kembali. Jika murid-murid Pulau Carefree bisa membentuk formasi susunan, kekuatan serangan mereka bisa berlipat ganda. Itu akan sangat membantu dalam situasi ini. Lagi pula, kali ini ada banyak musuh. Dalam pertempuran seperti ini, peran individu pasti akan berkurang. Ya, kamu air mawar mengangguk. Murid-murid ini adalah bawahannya dan mereka telah berlatih beberapa formasi susunan ofensif bersama-sama. Bagus. Pertama tunggu di sini dan kendalikan akal sehatmu. Tunggu pesanan saya, dan atas perintah saya, luncurkan serangan formasi susunan Anda. Oke, seperti ini, murid langsung Carefree Island bersembunyi di balik tebing batu, menunggu penyergapan. Lin Ming jelas bahwa dalam cuaca buruk seperti itu, Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib tidak akan menyerang secara acak. Begitu murid-murid Pulau Carefree berpencar ke segala arah untuk melarikan diri ke dalam badai pasir, tidak akan ada harapan untuk mengejar mereka semua. Musuh pasti akan menunggu sampai badai pasir berhenti sebelum mereka memulai serangan. Pada saat ini, 6 atau 7 mil jauhnya dari Lin Ming dan murid Pulau Carefree, sekelompok seniman bela diri berjubah hitam terkubur seluruhnya di pasir darah. Mereka bahkan tidak perlu menggali ke bawah. Pasir yang jatuh akibat badai sudah cukup untuk mengubur mereka. Orang-orang ini semuanya adalah murid dari Gunung Splinter Soul. Tidak terlalu jauh dari mereka, para murid dari klan tulang gaib juga sedang menunggu. Ada sekitar 20 orang, dan bahkan ada mendiang Master Laut Ilahi yang memimpin mereka. Hehe, itu lubangnya. Aku sudah bisa mencium aroma lezat mangsanya. Hai Rosewater, aku sangat menantikanmu. Klan tulang gaib dan Gunung Splinter Soul mengirim 2 murid Laut Ilahi untuk memimpin kelompok ekspedisi ini untuk membunuh Lin Ming. Kedua mendiang murid Laut Ilahi secara khusus untuk menekan Ye Rosewater. Itu akan menjadi 2 lawan 1, dan dalam situasi di mana mereka mendapat keuntungan karena serangan diam-diam, hasil pertarungan bisa dibayangkan. Saya tidak tahu apakah informasi White Mirror Jade dapat dipercaya. Itu mungkin jebakan. Seharusnya tidak demikian. Saya menangkap cacing pasir di sekitar sini dan membaca ingatannya. Hanya ada selusin murid langsung yang berjalan menuju ke arah Gunung Ungu. Intel seharusnya tidak salah. Murid-murid ini hanyalah ikan di talenan,
dan kekuatan utama White Mirror Jade berjarak ribuan mil, jadi bagaimana mungkin dia bisa menyergap kita? Kata Kapten Klan Tulang Gaib dengan ekspresi bangga. Orang-orang dari Gunung Splinter Soul tidak bisa tidak memuji keterampilan khusus Klan Tulang Gaib. Karena Klan Tulang Gaib ahli dalam hukum kehidupan, mereka bahkan mampu membaca ingatan cacing pasir. Metode pendeteksian ini hampir mustahil untuk dicegah. Tentu saja teknik ini juga memiliki keterbatasan. Seseorang hanya dapat melihat tempat-tempat yang telah dilewati targetnya, dan jika seseorang benar-benar mengendalikan cacing pasir, seorang master akan dapat menemukan jejak indera ketuhanan yang tertinggal di dalam cacing pasir tersebut. Mengapa badai pasir ini belum berakhir? Aku tidak sabar lagi. Almarhum seniman bela diri Klan Tulang Gaib Laut Ilahi dengan rakus menggosok kedua tangannya. Klan Tulang Gaib berfokus pada kecabulan dan kerakusan seksual, melalui dua sifat buruk ini, mereka mampu memahami hukum kehidupan. Para wanita yang berada di barisan musuh seringkali berakhir dengan nasib yang menyedihkan. Dia terutama tidak akan melewatkan kecantikan kelas atas seperti Yerosewater. Tenang, badai pasir di alam mistik Desolate Merah muncul dengan sangat teratur. Mereka tidak bertahan terlalu lama setiap saat, yang ini akan segera berakhir, kata mendiang murid Divine Sea Splinter Soul Mountain dengan transmisi suara esensi sejati. Hehe, ngomong-ngomong, meski kita bisa membunuh Yerosewater, mencoba menangkapnya hidup-hidup dengan tingkat kultivasinya tidak akan mudah. Menurutku, kamu tidak perlu terlalu berharap. Kecuali jika Anda tertarik dengan mayatnya. Klan Tulang Gaib saya fokus pada memahami esensi kehidupan. Mayat telah kehilangan semua tanda kehidupan. Bahkan jika dia jauh lebih cantik, aku tetap tidak tertarik. Hanya Anda para kultivator dari Gunung Splinter Soul yang begitu tertarik pada hal-hal kotor seperti mayat dan hantu. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya sudah punya metode untuk menangkapnya hidup-hidup. Dengan begitu banyak orang dan kejutan di pihak kita, ini seharusnya menjadi sangat mudah. Terlebih lagi, aku juga memiliki jurus pembunuhan terakhir. Kata mendiang seniman bela diri Klan Tulang Gaib Laut Ilahi dengan percaya diri. Hehe, aku tidak tertarik berdebat denganmu. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan selama Anda tidak memakan waktu terlalu lama. Setelah badai mereda, kita hanya punya waktu setengah jam untuk menyerang. Setelah itu, kita harus segera kembali dan mendukung kekuatan utama. Mereka seharusnya sudah memulai serangan terhadap Carefree Island saat itu. Dengan beberapa ribu murid Pulau Carefree di sini, hasil panennya akan sangat besar. Tim utama yang dibawa White Mirror Jade terlalu besar. Tidak ada cara untuk bersembunyi bahkan jika dia mencoba. Saat dua seniman bela diri Laut Ilahi sedang berbicara, badai pasir berangsur-angsur berkurang. Pasir merah yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, membentuk banjir pasir yang mengerikan, cukup besar hingga menutupi langit. Jika ada manusia fana di sini, mereka akan dikubur hidup-hidup. Perhatian, badai pasir akan segera berakhir. Haha, akhirnya tiba waktunya. Semuanya, dengarkan, persiapkan formasi susunan dan persiapkan dirimu untuk menyerang. Kami akan memberikan semua yang kami punya. Mata para seniman bela diri Klan Tulang Gaib mulai bersinar. Mereka merasakan bahwa ada banyak perempuan dalam kelompok kecil seniman bela diri ini. Proses mereka berhubungan seks dengan perempuan tidak disebut penanaman ganda dan juga bukan untuk mencuri energi mereka, melainkan untuk memahami. Dengan wanita yang sangat berbakat dan cantik untuk membantu mereka memahami hukum kehidupan, mereka dapat lebih memahami misteri esensi kehidupan. Pasir di langit perlahan menyebar, dan kecepatan angin sudah turun drastis. Mereka bisa melihat lubang penambangan raksasa yang hanya berjarak 10 mil. Di tengah badai pasir, 10 mil adalah jarak yang cukup jauh sehingga para murid Pulau Carefree tidak dapat merasakannya. Namun begitu badai pasir berhenti, bagi seorang seniman bela diri, jarak 10 mil sama sekali tidak berarti apa-apa bagi mereka. Serangan mereka bisa mencapai 10 mil hanya dalam sekejap mata. Menyerang, para kapten Klan Tulang Gaib dan Gunung Splinter Soul berteriak bersama. Secara bersamaan, hampir 40 seniman bela diri muncul dari pasir merah, dan cahaya dari segala jenis serangan meledak bersamaan. Setelah mengumpulkan serangan mereka dengan formasi susunan, kekuatan serangan gabungan mereka menjadi 2 kali lipat. Ini adalah serangan yang sudah mereka persiapkan sejak lama. Serangan pertama haruslah yang terkuat. Semakin besar damage lawannya, semakin mudah bagi mereka untuk menang. Mereka mengerahkan semua yang mereka miliki, bahkan menggunakan kekuatan mereka secara berlebihan untuk menyerang. Bang bang bang. Saat itu juga, bumi berguncang dan gunung bergetar. Semua serangan itu menabrak lubang penambangan tempat mereka meledak bersamaan. Di ruang terbatas itu, kekuatan ledakannya bahkan lebih besar. Meskipun gunung ungu itu sulit dibayangkan, gunung itu masih mulai runtuh karena serangan begitu banyak tuan. Ini, mata Yerosewater dan murid langsung lainnya terbuka lebar. Serangan mendadak dari Klan Tulang Gaib dan Gunung Splinter Soul membuat mereka ketakutan. Bab 1094, Serangan Balik. Gemuruh. Gunung ungu itu hancur berkeping-keping dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit, tersebar ke segala arah. Gelombang kejut yang kuat bergulung keluar, menyebabkan gelombang pasir merah yang tak berujung melonjak ke langit, seolah-olah kiamat sedang berlangsung. Para murid Pulau Carefree tidak pernah mengira Klan Tulang Gaib dan Gunung Splinter Soul sedang menyergap hanya 6-7 mil jauhnya, dan mereka menyerang segera setelah badai pasir berhenti. Mereka melihat serangan mengerikan yang dilancarkan di Gunung Ungu.
Jika mereka masih di sana, konsekuensinya sungguh luar biasa. Bahkan jika mereka langsung bereaksi dan memanggil esensi pelindung mereka yang sebenarnya, pasti akan ada korban jiwa. Tak satu pun dari murid ranah inti berputar akan mampu hidup dan sebagian besar murid langsung akan mati. Yang tersisa akan terluka parah. Dalam situasi ini mereka harus menghadapi musuh yang ukurannya beberapa kali lebih besar dari mereka. Mereka hanyalah ikan di dalam tong, benar-benar tertindas. Ye Rosewater melirik Lin Ming, kaget tak bisa berkata-kata. Dalam badai pasir ini, indera seorang seniman bela diri seharusnya dibatasi paling banyak 5 mil, tapi Lin Ming sebenarnya bisa merasakan bahwa musuh sedang menyergap 6 atau 7 mil jauhnya, dan bahkan melakukannya dengan cara yang sangat akurat tanpa kesalahan sekecil apapun. Yang lebih aneh lagi adalah dia telah menebak dengan akurat rencana mereka. Klan Tulang Gaib dan Gunung Splinter Soul sama-sama menunggu saat badai pasir berakhir menyerang. Namun, Lin Ming juga menunggu saat ini. Menyerang. Berikan semua yang kamu punya. Lin Ming dengan dingin berteriak. Pada saat itu, banyak murid Pulau Carefree tidak lagi ragu-ragu. Mereka semua mengerahkan kekuatan mereka dan menggabungkan keterampilan tempur mereka dengan formasi susunan untuk menyerang. Meskipun mereka jauh dari mampu membandingkan dengan musuh mereka, mereka memiliki inisiatif dan juga Lin Ming yang misterius di pihak mereka. Keyakinan mereka melonjak, momentum mereka meningkat seperti gunung berapi. Pada saat itu, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Para murid Pulau Carefree mempelajari hukum kayu, jadi cahaya pedang ini bagaikan banjir sinar hijau yang berputar di udara, menerangi cakrawala. Saat murid Pulau Carefree menyerang, aura Lin Ming juga meletus. Dia membuka kekuatan dewa sesat hingga batasnya, dan pada saat yang sama cahaya emas menyala mulai bersinar dari antara kedua alisnya. Dia membakar seluruh darah Phoenix kuno di dalam tubuhnya. Saat ia membakar darah Phoenix kuno, Lin Ming merasa seolah tulangnya memanas seperti logam yang ditempa. Darahnya dan bahkan sumsumnya mulai mendidih, dan persendiannya mengeluarkan suara berderak tak berujung yang meluas menjadi satu ledakan keras, seolah-olah seekor naga sedang mengaum di langit yang luas. Darah Azure Dragon beresonansi dengan darah Phoenix kuno. Naga dan Phoenix bergembira bersama. Pada saat itu, sejumlah besar energi asal berkumpul menuju Lin Ming, seolah-olah teratai biru yang indah perlahan-lahan mekar di sekelilingnya. Ini adalah serangan yang menggabungkan 3 konsep api, panas terbakar, pemusnahan, dan penciptaan, tarian api teratai biru. Ini adalah serangan yang diciptakan sendiri oleh Lin Ming yang dia pahami selama percobaan peleburan di Fire Spirit Star. Itu adalah perpaduan dari 3 konsep hukum kebakaran tingkat pertama. Lin Ming pertama kali menggunakan gerakan ini ketika dia bergegas untuk menyelesaikan pembantaian 1000 arai tempur Dewa Ilusi dan melawan Crimson Strivecloud. Sekarang adalah kedua kalinya. Dalam kondisi puncak Lin Ming, bahkan Crimson Strivecloud mengalami kesulitan untuk bersaing langsung dengan Blue Lotus Flame Dance. Sebuah tombak ditusukkan ke depan dan cahaya menyala menerangi seluruh langit. Raungan naga yang menggetarkan surga bergema di seluruh dunia. Saat tombak darah Phoenix melintas di udara, hantu teratai biru besar mekar sepenuhnya. Pada saat ini, Ye Rosewater benar-benar tercengang saat melihat serangan Lin Ming. Serangan macam apa ini? Kekuatan serangannya terlalu aneh. Hanya satu-satunya kekuatan serangan ini yang jauh lebih kuat daripada serangan gabungan semua murid lainnya. Haha, serangan kami terlalu brutal. Semua orang di dalam pasti sudah mati. Seorang murid Gunung Splinter Soul dengan ceroboh tertawa ketika dia melihat gunung ungu itu runtuh. Sayang sekali, wanita-wanita itu adalah wadah yang sangat baik untuk membantu memahami hukum kehidupan. Jika, kata-kata seniman bela diri klan Tulang Gaib Laut Ilahi tercekat di tenggorokannya. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat pancaran cahaya ilahi yang menakutkan merobek bumi, merobek-robek hutan belantara saat mereka meluncur ke arah mereka dengan momentum yang tak terhentikan. Kemanapun cahaya ini pergi, pasir merah tak berujung akan berubah menjadi debu, membentuk celah besar. Apa? Serangan musuh. Para murid klan Tulang Gaib dan Gunung Splinter Soul semuanya memucat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa merekalah yang akan menderita serangan diam-diam saat ini, dan menjadi orang yang sangat mengerikan. Cepat dan pertahankan. Mendiang Kapten Klan Tulang Gaib Laut Ilahi berteriak. Tapi saat dia dengan cepat mengeluarkan perintah, semua murid lainnya menjadi panik. Mereka ingin bertahan, tetapi mereka menyadari bahwa mereka telah menghabiskan seluruh akumulasi esensi sejati mereka dalam serangan mereka sendiri tadi. Mereka tidak punya cukup waktu untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Intinya setelah seorang seniman bela diri menyerang adalah saat mereka berada pada posisi terlemahnya. Meski waktunya singkat, namun bisa membawa bencana yang fatal. Saat master bertarung, mereka akan selalu menyisihkan 30% kekuatan mereka dalam serangan. Hanya pada akhirnya mereka akan mengerahkan seluruh kemampuannya dalam serangan putus asa. Tetapi saat ini, bahkan jika mereka tidak dapat membunuh musuhnya, mereka masih dapat menimbulkan cukup banyak masalah bagi mereka sehingga mereka memiliki cukup waktu untuk mengumpulkan kekuatan mereka lagi. Jika mereka benar-benar menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk tidak mengenai apapun dan kemudian harus menghadapi serangan habis-habisan musuh tanpa meningkatkan kewaspadaan, akibat dari ini bisa dibayangkan. Bang! Pancaran cahaya yang tak terhentikan jatuh seperti hujan meteor. Ledakan dahsyat menelan segalanya. Pada saat ini seolah-olah seluruh alam mistik yang berbeda telah menyala. Para murid klan Tulang Gaib dan Gunung Splinter Soul semuanya melolong kesakitan dan kesengsaraan.
Banyak murid Laut Ilahi awal yang hancur berkeping-keping, dan banyak seniman bela diri Laut Ilahi Tengah yang terluka parah. Harus diketahui bahwa rentetan serangan ini mengandung kekuatan dua tuan besar di Lin Ming dan Ye Rosewater. Ini, para murid Pulau Carefree terkejut melihat serangan mereka memiliki efek yang menakjubkan. Mereka hanya memiliki selusin orang lebih, tapi mereka menyebabkan hampir 40 murid klan tulang gaib dan Gunung Splinter Soul menderita kerugian serius. Serang bersama, membunuh mereka semua, Lin Ming dengan dingin memerintahkan. Pada saat yang sama, dia membuka gerbang keajaiban dan mengaktifkan Mystic Lightning Shot, menembak ke depan. Jarak 6 atau 7 mil terlalu pendek untuk Lin Ming. Ye Rosewater mengikuti dari belakang. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Lin Ming untuk menyelidiki situasi ini, tapi selain kekuatan serangan mengerikan yang dia tunjukkan tadi, dia benar-benar yakin olehnya. Semua murid lainnya bergegas maju. Pada saat itu, bahkan jika seekor binatang besar kuno tergeletak di depan mereka, mereka akan tetap menyerang tanpa ragu-ragu. Anda bajingan, apa yang terjadi di sini? Kedua kapten klan tulang gaib dan Gunung Splinter Soul memiliki luka paling ringan. Bahkan jika mereka melakukan serangan habis-habisan, mereka masih dapat mengandalkan fondasi yang kokoh dan berbagai metode penyelamatan nyawa untuk memblokir serangan itu. Serangan tadi hampir tidak mempengaruhi kekuatan tempur mereka sama sekali. Namun keadaan bawahan mereka jauh lebih buruk. Sepertiganya langsung meninggal. Dari hampir 40 orang yang mereka bawa ke sini, hanya tersisa 20 orang saja, dan semuanya terluka. Kedua kapten itu mendidih karena amarah yang membara. Saat mereka melihat seorang pemuda berlari ke arah depan mereka, kebencian dan kemarahan mereka meledak seperti gunung berapi yang bergolak. Hanya pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Kamu ingin mati. Penghancuran kehidupan tahap ke-8. Itu Lin Ming terkutuk itu. Kedua kapten langsung mengingat nama Lin Ming. Lin Ming juga merupakan prioritas utama mereka untuk datang ke sini. Jadi kamu adalah Lin Ming. Anda datang pada waktu yang tepat. Aku akan mengukirmu terlebih dahulu untuk meningkatkan semangat. Mendiang Kapten Laut Ilahi dari klan tulang gaib berteriak keras. Lapisan demi lapisan pelindung tulang keluar dari tubuhnya, menutupi seluruh dirinya. Dia meraih pedang tulang raksasa dan memotong ke arah Lin Ming. Di saat yang sama, Kapten Gunung Splinter Soul juga menyerang. Senjata di tangannya sangat unik. Itu adalah spanduk hantu. Saat spanduk hantu ini melesat ke depan, angin dingin muncul di udara dan jeritan kesakitan dari hantu bergema keluar. Hantu-hantu ini menyatu, membentuk cakar iblis raksasa yang menggenggam Lin Ming. Lin Ming harus menghadapi serangan simultan dari dua pusat kekuatan Laut Ilahi. Saudara junior magang, hati-hati. Meskipun Ye Rosewater sangat mengagumi Lin Ming, dia juga khawatir Lin Ming akan terluka parah oleh serangan ini. Saat serangan dua kapten klan tulang gaib dan Gunung Splinter Soul jatuh, di belakang Lin Ming, teratai merah darah mulai mekar. Bunga teratai perdana kaisar, ruang nenek moyang. Dengan teknik penyembunyian yang diajarkan Mo Eversnow kepadanya, Lin Ming dapat sepenuhnya memanfaatkan ruang sang nenek. Dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal itu. Saat ruang nenek moyang diaktifkan, itu seperti binatang purba terpencil yang melahap semuanya. Ia menghadapi serangan kedua kapten. Energi pedang tulang kapten klan tulang gaib terus-menerus dilemahkan oleh ruang sang nenek. Meskipun hukum kehidupan dari cakar tulang gaib itu misterius, dalam pembentukan alam semesta, kehidupan hanya muncul pada tahap terakhir. Bagaimana hukum kehidupan bisa melawan kekuatan hukum nenek yang memusnahkan? Adapun hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya yang dikirim oleh Gunung Splinter Soul, semuanya menjadi abu di bawah kekuatan ruang sang nenek. Pada saat serangan kedua tuan mencapai Lin Ming, mereka sudah melemah lebih dari setengahnya. Lin Ming menggenggam tombak darah Phoenix dan menyapu keluar. Menembus pelangi. Bang! Kekuatan guntur dan api terjalin erat dalam ledakan yang memekakkan telinga, merobek energi pedang tulang dan cakar iblis pada saat yang bersamaan. Apa? Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Kedua master tidak pernah menyangka serangan gabungan mereka akan langsung dikalahkan oleh Lin Ming. Tanpa waktu untuk berpikir, tombak darah Phoenix Lin Ming telah berbalik ke arah Kapten Gunung Splinter Soul. Lin Ming bisa melihat bahwa Kapten Splinter Soul Mountain memiliki pertahanan yang lebih lemah. Terlebih lagi, serangannya didasarkan pada hukum jiwa, mereka benar-benar ditekan oleh kemampuan Lin Ming sendiri. Mengejar guntur, saat Kapten Gunung Splinter Soul melihat Lin Ming bergegas ke arahnya, energi hitam mengelilingi seluruh tubuhnya saat dia melambaikan spanduk hantunya. Setan hitam muncul dari energi hitam ini dan terjun ke arah Lin Ming. Saat dia menggunakan serangan fisik, dia juga menggunakan serangan jiwa. Namun, kekuatan hantu pada awalnya dikendalikan oleh kekuatan guntur. Di depan Lin Ming, serangan jiwa bahkan lebih merupakan lelucon. Tombak darah Phoenix Lin Ming didorong ke bawah tanpa perubahan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar dan gelombang energi dahsyat mengepul keluar. Kapten Gunung Splinter Soul langsung dihantam ke belakang oleh tombak Lin Ming. Esensi sejati pelindungnya bergetar hebat dan topi bambunya terbang, memperlihatkan wajah yang sangat pucat. Aliran darah merah mengalir dari sudut mulutnya, mengikuti angin. Bab 1095, Pancing Musuh. Kamu, bagaimana jiwamu? Kapten Gunung Splinter Soul memandang Lin Ming dengan ketakutan terukir di wajahnya. Dia tidak terluka karena serangan langsung Lin Ming, tapi karena dia menderita serangan balik setelah mengirimkan serangan jiwanya. Pertahanan jiwa Lin Ming begitu kuat sehingga membuatnya ngeri.
Di depan Lin Ming, hukum jiwa dan kehidupan yang dia kuasai telah menjadi lelucon. Lin Ming. Ye Rosewater bergegas ke sisi Lin Ming. Karena dia telah menggunakan energi langsungnya dalam serangannya dan karena kepanikannya atas serangan Lin Ming, wajahnya memerah dan dadanya naik turun. Dia melirik ke arah dua kapten dari Gunung Splinter Soul dan klan Tulang Gaib. Dari orang-orang ini, salah satu dari mereka telah dipukul mundur oleh Lin Ming dan yang lainnya terluka sampai meludah darah. Mereka berdua adalah murid langsung dari sekte mereka, seniman bela diri Laut Ilahi yang biasa-biasa saja tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Di belakang Ye Rosewater, murid-murid Pulau Carefree lainnya juga bergegas maju. Saat mereka melihat Kapten Gunung Splinter Soul dengan darah tumpah dari mulutnya, mata mereka bersinar. Sebelumnya, penemuan musuh yang akurat oleh Lin Ming telah meyakinkan mereka, tapi itu hanya menemukan musuh. Dalam dunia seniman bela diri, kekuatan ditempatkan di atas segalanya. Hanya kekuatan yang dapat membuat orang lain merasa kagum dan kagum serta memberikan kepercayaan diri kepada orang lain. Serangan Lin Ming secara bersamaan memaksa kembali dua master besar dari Gunung Splinter Soul dan klan Tulang Gaib. Tidak diragukan lagi, hal ini menyebabkan kepercayaan diri mereka meningkat tajam. Mereka bisa memenangkan ini. Pada saat ini, meskipun Ye Rosewater terkejut, dia tentu saja tidak akan berseru kaget atau menatap kagum seperti orang idiot. Ini adalah pertarungan antara dua kekuatan, bahkan satu kedipan mata pun tidak bisa terbuang sia-sia. Dia dengan keras berteriak, saya akan menghentikan Kapten Klan Tulang Gaib. Junior Magang, Saudara Lin, lakukan yang terbaik dan bunuh Kapten Gunung Splinter Soul itu. Semua murid lainnya, kepung sisanya dan bunuh mereka semua. Besar, membunuh. Dengan seruan nyaring dari Ye Rosewater, murid-murid Pulau Carefree bergerak maju dengan momentum yang melonjak seperti cahaya yang tumpah ke depan. Adapun para murid Gunung Splinter Soul dan klan Tulang Gaib, mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Apa menurutmu aku ini adonan yang bisa kamu uleni sesukamu? Mata Kapten klan Tulang Gaib itu memerah. Dia meraung dengan marah, menggenggam pedang tulang dan bergegas menuju Ye Rosewater. Kamu air mawar mencibir. Dalam pertarungan satu lawan satu yang adil, Ye Rosewater tidak takut pada siapapun, bahkan White Mirror Jade. Jika klan Tulang Gaib berdiri sendiri, kenyataannya mereka lebih lemah dari Pulau Carefree, jadi bagaimana dia bisa takut pada Kapten klan Tulang Gaib? 10.000 perkecambahan kayu. Serangan Ye Rosewater mengandung hukum kayu yang tak ada habisnya. Hukum kayu memiliki kemiripan dengan darah naga Azure, dan hukum tersebut tumbuh tanpa henti. Meskipun hukum kayu tidak memiliki ketajaman seperti hukum logam atau kekuatan ledakan dari hukum kebakaran, hukum-hukum tersebut memiliki karakteristik yang ulet dan fleksibel. Jika seseorang ingin menghancurkan energi asal hukum kayu Ye Rosewater, mereka harus menggunakan energi 2 kali lipat. Peng, energi pedang atribut kayu Ye Rosewater berbenturan dengan energi pedang tulang Kapten klan Tulang Gaib, saling menghancurkan. Keduanya mengikuti setelah energi pedang mereka. Tubuh mereka terpelintir dan kabur, masing-masing bertukar serangan secara berurutan. Dan di sisi lain, murid-murid Pulau Carefree sedang bertarung dengan murid-murid Gunung Splinter Soul dan klan Tulang Gaib. Pulau Carefree hanya memiliki selusin orang lebih dan Gunung Splinter Soul dan klan Tulang Gaib memiliki lebih dari 20 orang, namun, para murid dari Gunung Splinter Soul dan klan Tulang Gaib semuanya telah terluka dan mereka masih linglung dengan perubahan mendadak itu. Secara khusus, setelah melihat Lin Ming mengusir dua tuan dari sekte mereka dan juga melukai salah satu dari mereka, ini merupakan serangan besar-besaran terhadap moral mereka. Dua murid terkuat di pihak mereka telah dipukul mundur oleh Lin Ming sendiri, apakah pertempuran ini masih bisa dimenangkan? Ide ini pasti muncul di benak para murid Gunung Splinter Soul dan klan Tulang Gaib. Dengan perubahan yang tiba-tiba, pertarungan tiba-tiba menjadi sepihak. Para murid Gunung Splinter Soul dan klan Tulang Gaib terus-menerus dipaksa mundur lagi dan lagi. Hanya dalam beberapa saat, dua murid awal Laut Ilahi yang terluka parah tiba-tiba dipenggal kepalanya, darah mereka menyembur ke tanah. Brengsek, Kapten Gunung Splinter Soul menjadi bingung. Kesepakatan awalnya adalah tim kecil mereka akan menyerang segera setelah badai pasir berhenti, dan kemudian tim utama akan menyerang pasukan utama Pulau Carefree setengah jam kemudian. Mereka seharusnya bergegas kembali dan mendukung tim utama, dan menjebak Carefree Island dalam serangan menjepit. Tapi sekarang, lupakan bergegas kembali dalam waktu setengah jam, sudah tidak pasti apakah mereka bisa bertahan atau tidak. Dia tidak lagi punya waktu untuk berpikir, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengirimkan jimat pemancar suara. Tombak darah Phoenix Lin Ming disodorkan lagi, mengincar titik vitalnya setiap saat. Melalui tabrakan singkat tadi, Lin Ming dapat memastikan bahwa meskipun Kapten Gunung Splinter Soul adalah mendiang Master Laut Ilahi, dia masih setingkat lebih lemah daripada Naga Laut Ilahi Tengah. Orang ini akan menjadi talenta terbaik jika ditempatkan di Gunung Splinter Soul, tetapi di depan seorang jenius seperti Lin Ming, dia hanyalah orang biasa. Setelah Lin Ming menyerap sumsum naga dan tulang naga, dia hampir bisa bersaing secara frontal dengan Dragon One. Membunuh Kapten Gunung Splinter Soul bukanlah masalah sama sekali. Peng, cakar iblis yang dikirim oleh Kapten Gunung Splinter Soul terkoyak menjadi dua oleh tombak Lin Ming. Khawatir, sang kapten menggigit lidahnya dan memuntahkan esensi darah ke spanduk hantu. Setelah spanduk hantu menyerap esensi darah ini, hantu yang ada di dalamnya mulai melolong haus darah. Spanduk hantu ini adalah artefak suci kelas atas yang ditempa oleh Gunung Splinter Soul dengan membunuh 100 juta manusia dan memurnikan jiwa mereka.
Sekarang Kapten Gunung Splinter Soul menggunakan esensi darahnya sendiri untuk mengarahkan hantu-hantu ini. Kekuatan terbesar dari spanduk hantu dapat ditampilkan, 100 juta hantu keluar. Rah, cahaya tombak Lin Ming ditelan oleh hantu-hantu mengerikan ini. Para hantu terus menembak langsung ke arah Lin Ming. Lin Ming terkejut. Seorang murid laut ilahi dari sebuah sekte besar benar-benar tidak bisa diremehkan. Mereka memiliki sejumlah kartu tersembunyi di lengan baju mereka. Dengan berpikir, ruang nenek moyang menyebar lebih jauh. Dengan dukungan darah sumsum naga dan fondasinya yang tangguh, setelah ruang nenek moyang digunakan, bahkan seseorang yang jauh lebih kuat dari Lin Ming tidak akan mampu menerobosnya. Terlepas dari serangan apa itu, segala sesuatu yang memasuki ruang sang nenek akan melemah sepenuhnya. Tarian api teratai biru. Lin Ming berteriak keras. Darah Phoenix kuno terbakar di tubuhnya sekali lagi. Ketika Lin Ming berada pada tahap ketujuh penghancuran kehidupan, membakar darah Phoenix kuno sekali saja akan menghabiskan 1/10 esensi sejatinya, dia tidak bisa mempertahankannya terlalu lama dalam pertempuran. Tapi sekarang, dengan sumsum naga yang mendukungnya, dia bisa membakar darah Phoenix kuno 2 kali berturut-turut tanpa merasa terlalu lelah. Teratai biru mekar dan 3 konsep hukum kebakaran tingkat pertama menyatu menjadi satu, 100 juta hantu sudah dilemahkan lebih dari setengahnya oleh ruang sang nenek. Kemudian mereka hangus oleh kekuatan teratai biru, dan puluhan juta hantu tiba-tiba terbakar abis. Mata Kapten Gunung Splinter Soul memerah karena marah, hatinya berlumuran darah karena kehilangan. Tapi saat ini, dia tidak lagi khawatir tentang spanduk hantu yang sangat dia cintai dan terus mengarahkannya ke arah Lin Ming. Lagi pula, terlalu banyak jiwa yang terperangkap di dalam panji hantu. Bahkan jika Lin Ming menggunakan ruang nenek moyang dan Blue Lotus Flame Dance bersama-sama, dia masih tidak dapat memblokir semuanya. Akan selalu ada ikan yang lolos dari jaring. Peng, 100.000 roh yang berduka terjun ke dalam tubuh Lin Ming. Jubah Dragon sekali Lin Ming tidak mampu memblokir serangan jiwa kecil semacam ini. Lolongan melengking hantu yang tak terhitung jumlahnya mulai menangis di telinga Lin Ming. Dan di bawah serangan seperti itu, Lin Ming tampak melambat. Wajahnya menjadi mendung dan matanya meredup, seolah pandangannya berkaca-kaca. Aku menangkapnya. Mata Kapten Gunung Splinter Soul berbinar. Dia telah menggunakan esensi darahnya sendiri dan bahkan menyia-nyiakan puluhan juta jiwa dari spanduk hantu untuk menciptakan kesempatan yang memungkinkan 100.000 roh yang berduka untuk terjun ke dalam tubuh Lin Ming. Bahkan jika Lin Ming lebih kuat, dia masih harus berjuang selama beberapa waktu untuk melepaskan diri dari roh-roh yang menyebar ke seluruh tubuhnya seperti belalang. Dan untuk jangka waktu ini, Lin Ming tidak akan memiliki kendali penuh atas tubuhnya. Ini adalah kesempatan sang kapten. Mati. Mata Kapten Splinter Soul Mountain bersinar karena haus darah. Dia dengan ceroboh meluncur ke ruang sang nenek. Ruang sang nenek terus-menerus menghabiskan energi hitam di sekujur tubuhnya. Namun, Kapten Splinter Soul Mountain telah mempertaruhkan segalanya pada serangan tunggal ini. Dia menghancurkan spanduk hantu itu ke kepala Lin Ming. Kemenangan. Jantung Kapten Splinter Soul Mountain berdebar kencang. Sama seperti spanduk hantu hendak menabrak dahi Lin Ming tiba-tiba mencibir. Matanya yang awalnya kusam tiba-tiba pulih, bersinar dengan sangat jelas. Bagi Lin Ming, serangan jiwa tidak lebih dari lelucon. Belum lagi semangat bertarung nenek moyangnya dan niat bela diri samsara, tapi hanya perlindungan dari Magic Cube yang membuatnya kebal terhadap semua serangan jiwa yang mencoba merebut tubuhnya. Satu-satunya alasan dia berpura-pura terpengaruh oleh serangan tadi adalah untuk memancing Kapten Gunung Splinter Soul ke ruang neneknya dan kemudian menjatuhkannya dalam satu serangan. Kalau tidak, jika seorang jenius laut ilahi menggunakan semua yang dia miliki untuk melarikan diri, akan sedikit merepotkan untuk menangkapnya. Saat Kapten Gunung Splinter Soul melihat perubahan aura Lin Ming yang tiba-tiba, dia merasa ngeri. Dia sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa jika dia memasuki ruang domain aneh yang mengelilingi Lin Ming, kekuatan tempurnya sendiri akan sangat melemah. Meski begitu, menghadapi Lin Ming, dia tidak punya pilihan selain mempertaruhkan segalanya dalam serangan ini dan menghabisinya. Meskipun dia telah menyerang, dia masih mempertahankan sebagian kekuatannya. Sekarang dia melihat jebakan yang dipasang Lin Ming untuknya, dia segera mundur. Sangat terlambat, Lin Ming dengan dingin mencemooh. Dia mengacungkan tombaknya dan 999 tombak darah kecil terbentuk menjadi tornado kuat yang melolong keluar. Bocah licik ini. Dalam sekejap ini, Kapten Gunung Splinter Soul bahkan tidak punya waktu untuk membakar esensi darahnya. Dia dengan paksa memutar tubuhnya untuk menghindari tombak darah Phoenix milik Lin Ming. Tapi saat dia mengubah arah, dia tiba-tiba merasa seolah-olah lapisan demi lapisan jaring telah jatuh menutupi tubuhnya, menempel erat padanya. Ini, Kapten Gunung Splinter Soul terkejut. Apakah ini proyeksi dunia kemauan, jaring yang dibentuk oleh semangat pertempuran emas? Segalanya terjadi terlalu cepat. Kapten Gunung Splinter Soul bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana roh pertempuran emas tiba-tiba muncul, mampu mengikat gerakannya. Refleks terkondisinya adalah meletus dengan energi untuk keluar dari belenggu jaring ini, namun dalam sekejap ini, tombak darah Phoenix milik Lin Ming telah menembus esensi sejati pelindungnya dan menusuk langsung ke dadanya. Dia tidak bisa memblokir ini. Dengan teriakan yang menyedihkan, Kapten Gunung Splinter Soul menghancurkan spanduk hantunya ke tepi tombak darah Phoenix. Spanduk hantu bukanlah senjata yang dimaksudkan untuk terlibat langsung dalam pertarungan langsung dengan musuh. Sebaliknya, itu adalah senjata yang disempurnakan dengan jiwa dan mengandalkan hantu-hantu ini untuk menyerang.
Itu bukanlah senjata yang terbuat dari logam dewa, melainkan kayu persik yin 10.000 tahun dan sutra hantu. Sebagian besar dari 100 juta hantu di Panji Hantu telah binasa, dan bahkan sebelum dia sempat memulihkan ampasnya, Panji Hantunya kini harus berbenturan dengan senjata yang dikenal sebagai Raja 100 Prajurit, tombak yang dirancang untuk menghancurkan seluruh pasukan, penghancuran. Hasil dari tabrakan ini bisa dibayangkan. Ya, spanduk hantu artefak suci kelas atas langsung ditembus oleh tombak Lin Ming. Tombak darah Phoenix berlanjut, kecepatannya tidak berkurang. Itu ditusukkan ke dada Kapten Gunung Splinter Soul, menyebabkan darah terciprat kemana-mana. Bab 1096, potong mereka. Dengan putaran tombak darah Phoenix, tulang rusuk Kapten Gunung Splinter Soul benar-benar hancur. Darah jantung segar menyembur lebih dari belasan meter. Kapten Gunung Splinter Soul ditebang bersama dengan spanduk hantu artefak suci kelas atas miliknya. Dan, suara teriakannya menyebar jauh dan luas, menyebabkan semua murid melirik ke arahnya. Semua orang menoleh untuk melihat darah Kapten Gunung Splinter Soul mengalir ke tanah. Tapi ini bukanlah akhir. Dengan suara berderak yang eksplosif, esensi sejati pelindung Kapten Gunung Splinter Soul hancur. Dengan tubuhnya ditutupi oleh ruang sang nenek dan seluruh esensi pelindungnya yang sebenarnya telah hilang, dia sekarang secara langsung menghadapi hukum yang memusnahkan ruang sang nenek. Daging dan darahnya mulai terurai. Terangan yang menghantui dan menyakitkan keluar dari tenggorokannya yang compang-camping. Seorang seniman bela diri sistem pengumpulan esensi memiliki tubuh fisik yang relatif lemah, jadi tanpa esensi pelindung mereka yang sebenarnya, bagaimana mungkin mereka bisa melawan ruang nenek moyang dan invasi energi nenek moyang dasar yang sangat berat itu. Dengan suara letupan, seluruh tubuh Kapten Gunung Splinter Soul meledak menjadi hujan darah. Saat hujan darah ini berceceran ke udara, ia langsung ditelan oleh ruang sang nenek. Kemudian, ia segera berubah menjadi partikel merah kecil, dan setelah beberapa saat ia musnah seluruhnya. Metode kematian yang menyeluruh seperti itu menyebabkan perasaan menyeramkan merayapi kulit kepala semua murid dari Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib. Medan kekuatan yang memusnahkan segalanya ini terlalu menakutkan. Para murid Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib saling memandang, ketakutan dan kemunduran di mata mereka. Dan pada saat ini, Kapten klan tulang gaib merasakan hembusan udara dingin langsung ke punggungnya dan ke langit, seolah-olah rohnya telah melarikan diri darinya. Dia sudah tidak bisa menangani satupun Yerosewater, tapi Kapten Gunung Splinter Soul bahkan lebih tidak mampu berurusan dengan Lin Ming. Hanya dalam selusin waktu, dia telah dibunuh oleh Lin Ming. Itu berarti hanya ada sekitar 5 napas waktu sampai Lin Ming bergabung dalam pertempuran lagi. Berlari, menyebar dan lari, Kapten klan tulang gaib mengayunkan pedang ke arah Yerosewater dan kemudian mundur. Murid-murid lainnya ragu-ragu sejenak sebelum juga mundur. Dalam perjalanan masa lalu ke alam mistik Red Desolate, ketika murid-murid Pulau Carefree menyadari bahwa mereka tidak dapat melanjutkan, mereka juga menggunakan metode seperti itu untuk melarikan diri. Mereka yang cukup beruntung untuk melarikan diri akan selamat. Kamu ingin lari, bermimpilah, kata Yerosewater, benar-benar marah. Kapten klan tulang gaib ini ingin menangkapnya dan menggunakannya sebagai tungku hidup. Jika bukan karena Lin Ming maka serangan diam-diam mereka akan berhasil, dan dia benar-benar akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bagaimana mungkin dia tidak membalas kebencian seperti itu? Sekarang mereka mendapatkan keuntungan dalam pertempuran tersebut. Bahkan jika dia harus mengorbankan budidayanya, Yerosewater tidak akan membiarkannya melarikan diri. Junior magang, saudara Lin, pergilah dan kejar murid-murid lainnya. Aku akan memperlambat Kapten klan tulang gaib. Respons Yerosewater sangat cepat. Tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia bergerak sejauh belasan mil dalam satu langkah. Kemudian, dia mengangkat pedangnya dan menggunakan keterampilan bela diri yang terkenal dengan kecepatannya, benang 1000 mil. Energi pedang atribut kayu hijau yang sangat terkompresi ditembakkan, seperti sabuk giok yang melengkung. Meski tidak tampak seperti energi pedang, karena energinya sangat terkompresi, ia masih bisa menembus puncak gunung sejauh 100 mil. Anda, Kapten klan tulang gaib terkejut sekaligus marah ketika dia melihat cahaya pedang Yerosewater beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan melarikan diri miliknya. Jika dia tidak berbalik sekarang maka pinggangnya akan dipotong menjadi 2. Dia hanya bisa berbalik dan menebas dengan pedangnya saat cahaya pedang Yerosewater mendekat. Jangan paksa aku, Kapten klan tulang gaib itu dengan kejam menggigitnya. Memaksamu, bukankah kamu berencana menangkapku hidup-hidup dan menggunakanku sebagai tungku? Aku akan membunuhmu hari ini dan menggunakan tulangmu untuk membuat satu set pelindung tulang. Meskipun Yerosewater biasanya memiliki kepribadian yang lembut, kenyataannya dia adalah orang yang tegas dan kejam. Terutama terhadap mereka yang bermaksud menyakitinya dan orang-orang di bawahnya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan atau belas kasihan kepada orang-orang itu. Kemampuan bertahan dan kekuatan fisik Kapten klan tulang gaib hanya sedikit lebih besar daripada milik Yerosewater. Namun dalam hal intensitas esensi sejati dan kegigihan esensi sejati, dia jauh lebih rendah darinya. Tidak mungkin dia bisa menyingkirkannya. Ah! Kapten klan tulang gaib berteriak keras dan meludahkan seteguk esensi darah ke pelindung tulangnya. Di momen hidup atau mati ini, dia memilih untuk membakar esensi darahnya sendiri. Membakar esensi darahmu tidak ada gunanya. Niat membunuh yang kental muncul dari mata Yerosewater dan gerakannya menjadi semakin mempesona. Dia tidak punya niat untuk berhadapan langsung dengan Kapten klan tulang gaib. Sebaliknya,
Ketika musuhnya mencoba melarikan diri, dia akan menyerangnya dari segala sudut, pedangnya menyerang setiap titik vitalnya seperti ular beludak yang menyerang dari rumput, tajam dan mengancam. Esensi sejatinya memiliki karakteristik khusus yaitu sangat tangguh, begitu masuk ke dalam tubuh, sangat sulit untuk dihilangkan. Jadi, meskipun Kapten Klan Tulang Gaib membakar esensi darahnya, dia masih tidak bisa melepaskan diri dari Yerosewater. Hal ini membuatnya merasa tidak berdaya. Lin Ming bahkan belum melirik ke arah Yerosewater, tapi inderanya telah menangkap seluruh proses pertarungannya dengan Kapten Klan Tulang Gaib. Dia tidak bisa tidak mengagumi metode bertarungnya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu murid langsung terkuat di Carefree Island, jadi dia tentu saja harus memiliki metodenya sendiri dan dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Pada saat ini, Lin Ming sudah mulai memburu murid-murid lain dari Gunung Splinter Soul dan Klan Tulang Gaib. Orang-orang ini semuanya berada di alam laut ilahi awal dan tengah. Dengan tingkat Gunung Splinter Soul dan Klan Tulang Gaib, jika murid langsung laut ilahi awal mereka berkumpul untuk membentuk formasi susunan pertempuran maka mereka mungkin dapat menimbulkan sedikit ancaman bagi Lin Ming. Tapi jika mereka menghadapi Lin Ming satu lawan satu, maka tidak ada pilihan selain ditebang dalam hitungan detik. Apalagi mereka juga terluka. Kalian semua, tahan musuh dengan kekuatan yang sama dan serahkan sisanya padaku. Lin Ming dengan cepat berkata dengan transmisi suara esensi sejati. Suaranya mengandung momentum yang sangat menarik. Pada saat ini, perintah Lin Ming jauh lebih berguna daripada perintah Yerosewater. Oke, ayo serang bersama. Satu untuk kita masing-masing. Jangan biarkan bajingan-bajingan ini lolos. Para murid Pulau Carefree berteriak dengan penuh semangat, serangan mereka menjadi semakin bersemangat saat mereka bertarung. Meskipun tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh lawannya dengan cepat, tidak sulit untuk menjatuhkan seseorang dengan kekuatan yang mirip dengan miliknya. Lagi pula, mereka juga terlatih dalam hukum kayu, dan kegigihan mereka dalam pertempuran jauh lebih besar dari biasanya, terutama jika digabungkan dengan luka musuh mereka. Ada selusin lebih murid Pulau Carefree, dan mereka menahan jumlah murid yang sama dari Gunung Splinter Soul dan Klan Tulang Gaib. Itu menyebabkan 7 atau 8 murid melarikan diri. Di depan Lin Ming, 7 atau 8 murid laut ilahi awal dan tengah ini tidak lebih dari domba bagi seekor harimau. Semangat pertempuran emas akan diproyeksikan. Lin Ming memberikan teriakan keras dan semangat pertempuran emas terpancar keluar dengan proyeksi dunia kemauan. Tanda penelusuran semangat pertempuran melekat pada masing-masing dari 7 atau 8 seniman bela diri. Lalu, Lin Ming bergegas ke depan, melewati beberapa mil dalam satu langkah. Dia langsung muncul di belakang murid awal Divine Sea Splinter Soul Mountain. Murid itu sudah putus asa. Dia berteriak histeris dan memotong dengan pedang ke arah pinggang Lin Ming. Namun, pada saat pedang menebas, Lin Ming sudah mundur ke belakang, tapi cahaya tombaknya masih menembak ke arah dada seniman bela diri Gunung Splinter Soul. Peng! Cahaya tombak yang tajam menembus esensi sejati pelindung sang murid, langsung menembus jantungnya. Kekuatan itu merobek organ dan dagingnya, dan sebuah lubang besar muncul di punggung murid itu dengan daging dan darah yang keluar. Dan pada saat itu, Lin Ming sudah muncul beberapa mil jauhnya, di belakang murid Klan Tulang Gaib. Saat penglihatan murid Gunung Splinter Soul meredup, hal terakhir yang dilihatnya adalah tombak Lin Ming jatuh dan tubuh murid Klan Tulang Gaib itu bergetar. Kemudian, percikan darah merah cerah bermekaran di udara seperti bunga, indah dan mulia. Sungguh setan, ini adalah pemikiran terakhir murid Gunung Splinter Soul sebelum dia meninggal. Dengan esensi sejati yang dalam yang dibawa dari darah sumsum naga, dan kecepatan ekstrim yang datang dari gerbang keajaiban, bayangan petir mistik, dan Raja Wali Emas yang menghancurkan kekosongan, Lin Ming tidak berbeda dengan Dewa Kematian, yang membunuh jalannya melalui medan perang. Tidak ada yang mampu mempertahankan hidup mereka di bawah bayang-bayang tombaknya. Peng, murid musuh keempat kepalanya tertusuk tombak Lin Ming. Pada saat yang sama, dia meluncurkan ruang sang nenek dan membungkusnya di sekitar murid kelima. Ah, murid itu berteriak dengan sedih, hanya merasakan kekuatannya dengan cepat meninggalkan tubuhnya. Dan dengan satu langkah, Lin Ming tiba di belakang orang itu, Dewa Kematian telah datang untuknya. Aku akan mati bersamamu. Dalam kepanikannya, murid Klan Tulang Gaib itu mulai berbicara dalam bahasa uniknya. Namun, ini adalah kata-kata terakhirnya. Ketika dia menusukkan tombak tulangnya ke Lin Ming, dia bisa merasakan kekuatan aneh dan tak terlihat melingkari pergelangan tangannya, menyebabkan lintasan serangannya membelok keluar jalur dan melewati leher Lin Ming. Namun, tombak Lin Ming benar-benar terus lurus, menembus tenggorokan muridnya. Ini adalah proyeksi kemauan yang dibentuk oleh semangat pertempuran emas. Itu bisa langsung dituangkan ke tubuh musuh untuk mempengaruhi pergerakan mereka. Hampir mustahil bagi seseorang untuk berjaga-jaga, dan semakin besar perbedaan dalam roh pertempuran, maka akan semakin besar pengaruhnya. Tak lama kemudian, 7 atau 8 murid sepenuhnya ditebang oleh Lin Ming. Dan setelah itu, dia berbalik ke arah seniman bela diri yang ditahan oleh murid-murid Pulau Carefree. Dia seperti Dewa Kematian, terbang sepanjang malam, tanpa ampun mengambil nyawa kemanapun dia pergi, menyebabkan sungai darah mengikuti jalannya. Para murid Gunung Splinter Soul dan Klan Tulang Gaib berada di ambang keputusasaan. Mereka tidak bisa terus bertarung namun mereka juga tidak bisa melarikan diri. Setiap 4 atau 5 napas waktu, murid lain akan mati di bawah tangan Lin Ming. Dengan ruang nenek moyang dikombinasikan dengan proyeksi dunia semangat pertarungan emas, seniman bela diri laut ilahi awal dan tengah ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan.
Di bawah naungan ruang nenek moyang Lin Ming, kekuatan tempur seniman bela diri musuh ini berkurang hingga 30% dari kekuatan aslinya. Dan kekuatan 30% ini kemudian diikat oleh kemauan tentakel roh pertempuran emas, menyebabkan semua serangan mereka meleset. Hasil dari pertempuran ini bisa dibayangkan. Hanya dalam waktu setengah dupa, 20 seniman bela diri yang tersisa dari klan tulang gaib dan gunung Splinter Soul semuanya telah mati. 4 atau 5 dari mereka telah mati di bawah tangan para murid Pulau Carefree, dan sisanya telah ditebang oleh Lin Ming. Sejak awal, klan tulang gaib dan gunung Splinter Soul ditakdirkan untuk gagal setelah Lin Ming secara akurat menentukan serangan diam-diam. Dan dalam pertarungan ini, dari awal hingga akhir, kekalahan mereka disebabkan oleh Lin Ming. Entah itu kekalahan taktis atau kekalahan tempur, keduanya sama. Di sisi klan tulang gaib dan gunung Splinter Soul, entah itu jumlah atau kecerdasan, mereka memiliki keunggulan. Awalnya mereka berpikir mereka akan mampu menyergap dan kemudian sepenuhnya menggulingkan murid-murid Pulau Carefree, namun skenario itu telah sepenuhnya terbalik. Sebaliknya, Pulau Carefree adalah pulau yang menggulingkan klan tulang gaib dan gunung Splinter Soul. Hasil yang luar biasa ini semua karena Lin Ming. Lin Ming berdiri di medan perang dengan potongan daging tersebar di seluruh area. Pasir merahnya cerah dan berkilau dengan darah segar, dan saat dia melihat ke arah kapten klan tulang gaib, ujung tombaknya perlahan meneteskan darah, suaranya bergema di udara. Namun, seluruh tubuh Lin Ming tidak bernoda, tidak ternoda oleh sedikit pun darah. Matanya tajam seperti sambaran petir ungu di malam hari, dan tatapannya cukup untuk membuat punggung seseorang merinding, membuat seseorang kehilangan keberanian untuk melawan. Menghadapi Lin Ming, dan selain terjerat oleh Ye Rosewater, pikiran kapten klan tulang gaib benar-benar runtuh. Aku menyerah, jangan bunuh aku. Bab 1097, aku akan memotongnya. Bagaimana bisa Ye Rosewater mendengarkan obrolan tak berguna dari kapten klan tulang gaib? Pedang panjang di tangannya menusuk ke titik vitalnya. Kapten klan tulang gaib mengeluarkan suara gemuruh yang dalam, namun saat dia melakukannya, tanpa ada waktu untuk bereaksi, sebuah tekanan besar turun dari langit, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Tubuhnya bergetar dan kekuatannya mulai memudar dengan cepat. Pada saat yang sama, pedang Ye Rosewater menebas pinggangnya. Medan kekuatan terkutuk ini, kapten klan tulang gaib panik. Dia bukan tandingan Ye Rosewater, dan sekarang dia tercakup dalam ruang nenek moyang Lin Ming dan dunia proyeksi kehendak. Dia merasa seperti serangga yang terperangkap dalam jaring laba-laba, tidak bisa bergerak sama sekali. Peng, pedang tulang dan pedang biru Ye Rosewater bertabrakan. Kapten klan tulang gaib hanya merasakan esensi sejati yang menyeramkan masuk ke dalam tubuhnya seperti ular beludak, menyebabkan seluruh tubuhnya mati rasa. Dan saat ini dia tiba-tiba merasakan hawa dingin merayapi dirinya. Dia tidak perlu berbalik untuk melihat bahwa Lin Ming bergegas ke arahnya, rasanya seperti sebilah pedang dingin dengan cepat mendekati dadanya. Kedua tuan ini sudah lebih kuat darinya sejak awal, dan sekarang mereka menempatkannya dalam serangan menjepit. Dalam situasi ini, tidak ada alasan untuk mengampuni nyawanya. Dia mati-matian berjuang untuk terakhir kalinya, nyaris tidak memaksa Ye Rosewater kembali dan pada saat yang sama mengangkat pedang tulangnya untuk bertemu Phoenix Blood Spear milik Lin Ming. Namun, bagaimana kekuatannya yang dipanggil dengan tergesa-gesa dibandingkan dengan Lin Ming? Dengan suara dering yang keras, pedang tulang itu terlempar oleh tombak darah Phoenix. Telapak tangan kapten klan tulang gaib itu hancur dan lengan kanannya terkoyak oleh Ye Rosewater, menyebabkan dia terluka parah. Adapun Lin Ming, tombaknya telah menembus bahunya. Hanya dengan satu jentikan tombak, kapten klan tulang gaib itu akan terkoyak. Saat kapten klan tulang gaib menahan rasa sakit akibat serangan ini, pada saat ini, Ye Rosewater menghunuskan pedangnya beberapa lusin kali secara berturut-turut, secara akurat membidik titik akupuntur kapten klan tulang gaib. Dia tidak membunuhnya, melainkan menggunakan energi pedangnya untuk merobek tubuhnya dan merobek meridiannya, membuatnya kehilangan seluruh kekuatannya. Pedang Ye Rosewater menyentuh tenggorokan kapten klan tulang gaib. Ujung pedang sedingin es membuka kulitnya, menyebabkan sedikit darah mengalir keluar. Berbicara, siapa yang memberikan informasi kami? Suara Ye Rosewater dingin dan acuh tak acuh. Meskipun dia sudah mempunyai ide di dalam hatinya, dia harus mendapatkan konfirmasi. Alasan dia membiarkan pemimpin klan tulang gaib tetap hidup adalah karena ini saja. Para murid Pulau Carefree yang tersisa juga mengepung kapten klan tulang gaib. Mereka mengarahkan senjata ke arahnya, menunggu jawabannya. Mata kapten klan tulang gaib bersinar dengan segala macam emosi. Dia tidak ingin mati di sini. Klan tulang gaib mereka berfokus pada memahami hukum kehidupan, jadi dia memahami betapa ajaib dan indahnya kehidupan sebenarnya. Aku akan memberitahumu, selama kamu tidak membunuhku. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu punya modal untuk tawar-menawar dengan kami? Kata Ye Rosewater, kata-katanya terpotong seperti kaca. Dia mendorong ujung pedangnya ke atas sedikit lagi, mengeluarkan lebih banyak darah dari tenggorokannya. Sedikit lagi dan seluruh tenggorokannya akan terbuka. Karena kamu akan membunuhku, kenapa aku harus bicara? Kapten klan tulang gaib menutup matanya. Meskipun dia tampak seolah-olah tidak takut mati, tenggorokannya terus mengejang karena ketakutan. Setelah sampai pada belas kasihan pedang orang lain, hanya ada sedikit orang yang bisa tetap tenang. Kakak Ye yang magang senior, tidak perlu bertukar omong kosong dengan bajingan ini. Xiao Raingem mencibir dan berjalan ke depan.
Dia mengangkat pedang berlumuran darah di tangannya dan perlahan membawanya ke bagian bawah Kapten Klan Tulang Gaib. Kapten Klan Tulang Gaib segera merasakan bagian bawahnya menjadi dingin saat kengerian dan kepanikan memenuhi matanya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Apakah menurutmu kami begitu naif dan bodoh dengan melepaskanmu hanya demi sedikit informasi? Kami sudah menebak siapa yang mengkhianati kami dan kami hanya ingin Anda mengonfirmasinya. Jika Anda berbicara, maka Anda bisa mati dengan cepat dan damai. Kalau tidak, aku akan menggunakan kekuatanku dan mencari jiwamu. Tentu saja, itu bukanlah sesuatu yang aku kuasai dan aku mungkin akan mengubahmu menjadi seorang idiot yang suka bermalas-malasan. Tapi sebelum kamu menjadi sekarung daging yang tidak punya pikiran, aku ingin kamu merasakan perasaan menjadi seorang Kasim. Saya mendengar bahwa klan tulang gaib Anda penuh dengan pria yang melakukan kekerasan seksual yang suka menangkap wanita luar biasa dari klan lain dan menjadikan mereka budak, dan setiap hari Anda dipenuhi dengan mengambil kebahagiaan mereka. Hehe, hei, menurutmu bagaimana rasanya jika aku memotong adikmu di sini sedikit demi sedikit? Saat Xiao Raingem berbicara, energi pedang di sekitar ujung pedangnya mulai berputar menjadi spiral seperti penggiling daging. Jika pedang ini ditekankan pada kejantanan Kapten Klan Tulang Gaib, nasibnya bisa dibayangkan. Ketika semua orang melihat ini, murid perempuan tersipu malu dan murid laki-laki benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka dengan parau berteriak, murid senior, Suster Xiao luar biasa. Potong itu. Robek, berikan itu pada anjing. Kapten Klan Tulang Gaib tiba-tiba memucat. Bagi seorang pria, tekanan semacam ini tidak bisa dibandingkan dengan kematian yang cepat. Saya akan berbicara, itu, seharusnya, White Mirror Jade. Tapi itu hanya apa yang kami pikirkan, dia sangat berhati-hati, dia tidak pernah meninggalkan bukti apapun. Jadi itu dia, kebencian muncul di mata Xiao Raingem. Tebakan sederhana saja sudah cukup. Jika kedua belah pihak memiliki dugaan yang sama, bagaimana bisa klaim tersebut tidak berdasar? Ye Rosewater memelototi Kapten Klan Tulang Gaib itu dengan rasa jijik di matanya dan kemudian menghabisinya dengan serangan pedang terakhir. Dia dengan dingin berkata, orang-orang ini hanyalah sebagian kecil dari Gunung Splinter Soul dan kekuatan utama Klan Tulang Gaib. Kekuatan utama mereka seharusnya sudah bertarung dengan seluruh Pulau Carefree. Kata-kata ini segera mendinginkan kebahagiaan gembira para murid Pulau Carefree atas kemenangan mereka. Setelah mempertimbangkan waktu, seharusnya ada waktu kurang dari 20 jam sebelum mereka dikirim keluar dari alam mistik. Ini memang saat di mana perang antar sekte akan meletus. Meskipun White Mirror Jade telah mengkhianati mereka, murid-murid Pulau Carefree lainnya tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Jika terlalu banyak dari mereka yang mati, maka ini bukanlah serangan kecil di Pulau Carefree, ini akan menjadi kegagalan besar selama ekspedisi ke alam mistik Red Desolate ini. Carefree Island menaruh harapan mereka pada misi ini. Jika mereka kehilangan tidak hanya 20 miliar batu matahari ungu tetapi juga nyawa sejumlah besar murid, maka meskipun ini bukan sesuatu yang tidak bisa dipulihkan oleh Pulau Carefree, hal itu akan sepenuhnya menghilangkan peluang mereka untuk menjadi seorang suci. Tanah. Di sisi lain, jika mereka cepat kembali, maka dengan dua pembangkit tenaga listrik Ye Rosewater dan Lin Ming, mereka pasti akan mampu memainkan peran besar dalam perang, mereka bahkan mungkin bisa membalikkan keadaan. Dan jika mereka sengaja menunda maka mereka akan dikenakan sanksi dari sekte tersebut. Dalam pertarungan murid langsung, selama kedua belah pihak berpartisipasi, maka kedua belah pihak akan dihukum apapun alasannya. Sekte ini juga tidak akan bersikap lunak. Jika Ye Rosewater melihat rekan-rekan muridnya dalam bahaya dan tidak melakukan apapun, maka sekte tersebut hanya akan melihat akibat dari apa yang terjadi. Bukan hanya itu, White Mirror Jade yang mengkhianati mereka hanyalah spekulasi, tidak ada bukti substansial. Selama White Mirror Jade bersikeras bahwa dia dijebak, tidak ada yang bisa menyeretnya ke bawah. Sebaliknya, mereka akan didorong ke bawah olehnya. Ye Rosewater dihadapkan pada teka-teki yang sulit. Murid-murid lain juga menyadari hal ini dan memandangnya. Sebagai kapten, dialah yang paling bertanggung jawab atas semua keputusan, sehingga tekanan terhadap dirinya adalah yang terbesar. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Ming sepertinya bertanya dengan santai, tapi sebenarnya dia sudah memutuskan bahwa jika Ye Rosewater begitu bodoh sehingga bergegas kembali dan mendukung White Mirror Jade, maka dia tidak akan bergabung dalam perang salibnya. Ye Rosewater ragu-ragu dan berkata, meskipun perjalanan ke alam mistik ini penting, jika kita kembali sekarang maka White Mirror Jade pasti akan menggunakan perintah dari sesepuh tertinggi untuk mengambil kendali. Dan jika kita tidak menaatinya maka dia akan menghukum kita karena tidak menaati perintah. Di masa depan, dia pasti akan menentang kita di Dewan Tetua dan menyalahkan kita atas kekalahan tersebut. Jika kami segera kembali, dia akan menggunakan kami sebagai tameng daging dan menyuruh kami pergi kemanapun ada bahaya. Dia kemungkinan besar akan membuat kita menyia-nyiakan seluruh kekuatan kita di Gunung Splinter Soul dan Klan Tulang Gaib, dan setelah itu dia bahkan mungkin akan menusuk kita dari belakang dan membuat kita binasa bersama mereka. Jika kita kembali, maka korban kita akan serius. Saat Ye Rosewater berbicara, murid-murid lainnya juga merasakan hal yang sama. Jika mereka kembali saat ini, mereka pasti akan digunakan sebagai pakan ternak. Tetapi, kakak Ye yang magang senior, jika kami tidak kembali, maka kamu, kata Xiao Raingem dengan sedikit khawatir. Jika mereka tidak mendukung tim utama, maka mereka masih akan dikirim kembali ke sekte dalam 20 jam.
Pada saat itu, jika tim utama mempunyai korban yang serius namun mereka tidak terluka sama sekali, maka tidak ada cara untuk menjelaskannya. Tidak perlu khawatir. Jika sekte memutuskan untuk menghukum kami maka saya akan memikul semua tanggung jawab sendiri. Kata Ye Rosewater dengan tegas. Saat dia berbicara, para murid di sekitarnya merasakan hati mereka hangat. Senior magang, Sister Ye, yakinlah. Mari kita cari alasannya dulu. Misalnya, kami terjebak di alam mistik di suatu tempat dan kami tidak punya cara untuk kembali membantu tim utama. Siapapun yang berani menjual kakak Ye yang magang senior akan dihantam oleh surga. Itu benar, kita semua akan membuat pengakuan yang sama. Murid-murid lainnya dengan cepat setuju. Itu terlalu dibuat-buat. Ye Rosewater melambaikan tangannya. Awalnya tidak ada banyak bahaya di alam mistik Red Desolate, jadi di manakah kita mungkin terdampar? Saya hidup dengan benar dan berdiri dengan benar, dan saya tidak akan melakukan sesuatu yang konyol seperti mengarang-ngarang alasan. Jika sekte memutuskan untuk menghukum saya maka mereka dapat menghukum saya. Betapapun beratnya hukumanku, mereka tetap tidak akan membunuhku. Penjahat White Mirror Jade itu, aku akan mengukir ini di tulangku. Di masa depan saya akan mengembalikan semuanya kembali kepadanya 2 kali lipat, jika tidak, tidak ada gunanya saya mengembangkan jalur perang. Kamu Rosewater mengertakkan giginya. Dia tidak mengira White Mirror Jade akan mati di alam mistik yang berbeda ini. Dia pasti punya metode untuk melarikan diri dengan aman, kalau tidak, dia tidak akan melakukan sesuatu yang gila seperti mengkhianati mereka. Senior magang, Sister Ye benar-benar tahu hutang budi dan hutang kebencian. Lin Ming tersenyum. Dia menghargai kepribadian Ye Rosewater. Tetapi, mengapa harus menunggu masa depan untuk membalas dendam? Kamu air mawar tercengang. Apakah Lin Ming bermaksud melakukan sesuatu di dunia mistik yang berbeda ini? Di hadapan begitu banyak murid, jika dia membunuh orang lain tanpa bukti yang meyakinkan, maka pada titik kritis itulah yang benar-benar memerlukan hukuman mati. Junior magang, Saudara Lin, tolong jangan bersikap tidak rasional. Senior magang, Sister Ye, kamu tidak perlu khawatir. Saya belum mengatakan apa yang harus kami lakukan. Jika kita benar-benar berdiam diri dan tidak membantu mereka yang membutuhkan, maka musuh kita akan benar-benar memahami kelemahan kita. Tidak akan terjadi apa-apa padaku, tapi hukuman kakak Ye yang magang senior akan berat. Saya memperkirakan pertempuran antar kekuatan seharusnya baru saja dimulai. Bagaimana kalau kita istirahat dulu di sini, lalu kita bisa pergi dan mendukung mereka dalam 4 hingga 6 jam lagi. Apa pendapat Suster Ye yang magang senior tentang ini? Lin Ming berbicara dengan cara yang sangat bersahaja, tapi kata, dukungan, sebenarnya menyebabkan alis Ye Rosewater melonjak. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming begitu lembut sehingga dia akan pergi dan membantu siapapun yang membutuhkan. Apakah Lin Ming berencana mengambil keuntungan saat mereka semua terjatuh dan menginjaknya sekali lagi? Bab 1098, menuai rampasan dari yang lelah. Dalam pertempuran tadi, hanya sejumlah kecil murid Carefree Island yang menerima luka ringan. Tidak ada yang meninggal dan tidak ada satupun yang terluka parah. Dengan kemampuan seorang seniman bela diri untuk bermeditasi dan memulihkan diri, mereka dapat memulihkan kekuatan penuh hanya dalam 2 hingga 4 jam. Dan Lin Ming bahkan lebih cepat. Dengan darah sumsum naga yang mendukungnya, dia bahkan tidak menggunakan energi atau kekuatan apapun saat ini, dia sudah mendekati kondisi puncaknya sejak awal. Ayo pindah ke tempat lain. Lin Ming berkata setelah dia melihat murid-murid Pulau Carefree sembuh. Pindah ke tempat lain. Ye Rosewater bertanya, sedikit terkejut. Namun, Lin Ming tidak memberikan penjelasan dan hanya mengarahkan semua orang ke arah lain. Tanpa disadari, Lin Ming telah memantapkan dirinya pada posisi kekuasaan absolut dalam tim. Bahkan jika dia mengeluarkan perintah tanpa alasan apapun, tidak ada yang akan mempertanyakannya. Lin Ming mengambil semua cincin spasial dan token identifikasi murid Gunung Splinter Soul dan klan Tulang Gaib. Kemudian, dia memimpin murid-murid Carefree Island ke suatu daerah beberapa ratus kaki jauhnya. Setelah beberapa saat, Lin Ming berhenti di daerah yang dipenuhi singkapan batu dan berkata, kami akan berhenti di sini. Kenapa di sini? Ye Rosewater melihat sekeliling dan menemukan bahwa selain penutup yang disediakan oleh tebing batu raksasa di mana-mana, tidak ada sesuatu yang terlalu istimewa dari tempat ini. Dan untuk perlindungan, lubang penambangan sebelumnya jelas lebih baik. Tidak ada alasan khusus. Jika saya lebih dekat ke medan perang, akan lebih mudah untuk melacak apa yang terjadi. Lin Ming dengan santai mengangkat bahu. Satu-satunya alasan dia datang ke sini adalah untuk mencari tempat yang lebih dekat dan nyaman, sehingga dia bisa mengamati pertempuran. Dengan kekuatan jiwa Mo Eversnow, dia bisa dengan mudah menyelidikinya dalam jarak beberapa ratus mil di tengah badai pasir. Dan di waktu normal, dia dapat melihat dengan jelas segala sesuatu yang terjadi pada jarak puluhan ribu mil. Bagi para murid langsung ini, jarak pengamatan semacam ini hanyalah sebuah mitos. Ini, Ye Rosewater menelan ludah, tak bisa berkata-kata. Murid-murid lainnya juga tercengang. Bahkan jika Lin Ming memiliki semacam metode deteksi tersembunyi, ini terlalu tidak masuk akal. Mereka begitu jauh dari medan perang utama sehingga tidak ada fluktuasi energi apapun yang bisa dirasakan, namun Lin Ming bisa merasakan situasi yang terjadi di sana. Nona Mo, aku harus mengandalkanmu. Di Magic Cube, Mo Eversnow tidak lebih dari bentuk jiwa. Sangat sulit dan menyusahkan baginya untuk melawan musuh dalam kondisi ini.
Untuk benar-benar menunjukkan tingkat kekuatan tempur tertentu, dia harus merasuki tubuh seseorang. Namun, merasuki tubuh seseorang, meskipun hanya sementara dan singkat, merupakan beban yang cukup besar bagi jiwanya. Tindakan semacam itu akan menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Jika dia ingin memulihkan dirinya sendiri, dia membutuhkan esensi darah yang sangat berharga. Oleh karena itu, yang terbaik bagi Mo Eversnow adalah menghindari situasi apapun di mana dia harus membantu secara langsung. Tapi, jika itu hanya menyelidiki dengan akal ilahi maka tidak ada masalah sama sekali, dia bisa melakukan sebanyak yang dia inginkan. Sejumlah kecil kekuatan jiwa yang dia konsumsi karena melakukan hal itu pasti dapat dengan mudah dipulihkan. Perasaan Mo Eversnow membentuk garis lurus yang memancar keluar. Segera, segala sesuatu yang terjadi dalam radius 5,000 sampai 6,000 mil mulai tercermin di lautan spiritual Lin Ming seperti hantu menari. Mo Eversnow dapat langsung memproyeksikan gambar-gambar ini ke dalam pikiran Lin Ming karena roh mereka terhubung. Kalau tidak, mustahil dia melakukan ini. Pada saat ini, para murid Pulau Carefree sudah mulai bertarung dengan Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib. Saat Lin Ming melihat adegan ini, dia sedikit terkejut. White Mirror Jade hanya bergantung pada dirinya sendiri untuk menekan dua master laut ilahi dari Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib. Mengirimkan seniman bela diri laut ilahi ke alam mistik Red Desolate menghabiskan 10 kali sumber daya seniman bela diri laut ilahi tengah. Oleh karena itu, setiap sekte berusaha membatasi jumlah seniman bela diri laut ilahi yang mereka kirim ke jumlah serendah mungkin. Sedangkan untuk kedua orang ini, mereka pastilah talenta terbaik, jika tidak, efektivitas biaya akan terlalu rendah. White Mirror Jade dan Ye Rosewater juga sama. Demikian pula, mendiang penguasa laut ilahi di Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib pastilah luar biasa. Dan sekarang, White Mirror Jade bertarung melawan mereka berdua. Dari titik ini saja, orang dapat melihat bahwa kekuatannya bahkan melampaui Ye Rosewater. Keterampilan serangan terkuatnya seharusnya tidak berasal dari metode budidaya Pulau Carefree. Mirror Jade putih ini memiliki beberapa rahasia. Suara Mo Eversnow terdengar di telinga Lin Ming. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang metode budidaya di Pulau Carefree, dan apa yang digunakan White Mirror Jade sekarang jelas bukan dari Pulau Carefree. Itu bukan metode budidaya Pulau Carefree. Itu tidak terlalu aneh. Mo Eversnow berkata dengan lesu. Banyak orang jenius yang memiliki takdirnya sendiri. Mungkin saja mereka menemukan relik dan harta karun pembangkit tenaga listrik alam ilahi di alam mistik. Ada terlalu banyak pusat kekuatan tersembunyi yang terpencil di seluruh alam ilahi. Setelah mereka meninggal, mereka seringkali tidak menghancurkan warisan mereka sendiri melainkan meninggalkannya agar penerus yang ditakdirkan itu muncul di masa depan. Tampaknya White Mirror Jade ini memiliki sejumlah peluang keberuntungannya sendiri. Saya pikir warisan yang dia temukan ditinggalkan oleh beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Holy Lord, dan bukan pembangkit tenaga listrik tingkat Holy Lord biasa pada saat itu. Saat Mo Eversnow selesai berbicara, Lin Ming melihat kilatan cahaya yang cemerlang. Pada saat itu, tepat setelah White Mirror Jade bertabrakan dengan dua mendiang penguasa laut ilahi dari Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib, dia memanfaatkan momen itu untuk melemparkan 7 manik-manik kristal yang bersinar. Ketujuh manik ini membentuk pola bintang 7 di langit sebelum meledak. Kekuatan mutiara guntur ini sangat menakutkan. Mereka jauh lebih kuat daripada manik-manik pembunuh dewa yang diberikan Huo Violenstone kepada Lin Ming di alam mistik Dewa Binatang. Manik-manik harta karun semacam ini tidak memerlukan esensi sejati untuk mengaktifkannya. Manusia fana dapat menggunakan manik-manik ini untuk bunuh diri bersama dengan Master Laut Ilahi. Tentu saja, itu berdasarkan premis bahwa mereka bisa menyerang. Manik-manik ini sangat sulit untuk dibuat, dan agar White Mirror Jade membuang begitu banyak manik-manik sekaligus, dia pasti mewarisi warisan dari pembangkit tenaga listrik misterius. Ketika seorang master telah menghabiskan kekuatan mereka sebentar dan belum bisa memanggil kekuatan baru, saat itulah mereka berada pada titik terlemahnya. White Mirror Jade menggunakan waktu ini dan meledakkan mutiara guntur. Mereka segera menciptakan banyak masalah bagi dua pusat kekuatan laut ilahi. Dan di sekitar mereka, 3 seniman bela diri laut ilahi tengah terperangkap dalam gelombang kejut yang eksplosif dan hancur berkeping-keping. 3 pusat kekuatan laut ilahi tengah telah terbunuh seketika. Ketika semua ini terjadi, semua seniman bela diri terkejut. Semangat para murid Pulau Carefree meningkat dengan cepat. Awalnya, ketika mereka menghadapi kekuatan Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Lagi pula, ukuran musuh 2 kali lipatnya. Namun tak satu pun dari mereka yang membayangkan bahwa kakak magang senior yang sangat mereka hormati ternyata sangat tangguh di luar imajinasi mereka. Sendirian, dia telah menahan 2 pembangkit tenaga listrik laut ilahi dan bahkan menggunakan mutiara gunturnya untuk melukai mereka. Saudaraku, kita bisa melakukannya. Jangan berhenti di sini. Sial, di mana kakak Ye yang magang senior dan kenapa dia belum menyusul kita? Senior magang, kakak Ye. Mereka mungkin sudah melarikan diri. Mereka seharusnya sudah bertemu dengan kita lebih dari 4 jam yang lalu, namun mereka belum juga datang. Beberapa orang yang selama ini meragukan Ye Rosewater berkata. Mungkin ada kecelakaan. Masalah apa yang mungkin terjadi? Kami sedang menahan kekuatan utama musuh saat ini dan posisi mereka juga sangat aman. Sial, semakin aku memikirkannya, semakin sakit perasaanku. Murid-murid ini sebagian besar adalah bawahan White Mirror Jade.
Mereka kelelahan dan menderita saat mencari di gurun merah yang liar, tapi Ye Rosewater dan yang lainnya sebenarnya berlindung di lubang penambangan. Fokuslah pada pertempuran, jangan membagi perhatian atau berspekulasi tentang apa yang dilakukan orang lain. Jika junior magang, Sister Ye bisa datang, dia secara alami akan tiba cepat atau lambat. White Mirror Jade berkata dengan transmisi suara esensi sejati saat pedangnya memukul mundur Kapten Klan Tulang Gaib, Gong Yang Bone Smash. Para murid dengan cepat berkonsentrasi, mereka sudah menderita terlalu banyak korban. Senior magang, Brother White terlalu peduli pada orang lain. Kami, saudara, tidak hanya menderita dalam badai pasir, tetapi kami bahkan harus menanggung beban terberat dari kekuatan musuh. Sedangkan bagi mereka, mereka bersembunyi di tempat yang paling aman dan magang senior, saudara White masih membela mereka. Prestise White Mirror Jade awalnya tinggi, dan sekarang dia menunjukkan kekuatan absolut dan juga karakter moral untuk tidak memfitnah orang lain di belakang mereka, citranya menjadi sangat tinggi di mata orang lain. Bahkan jika beberapa dari mereka mengkritiknya, mereka masih akan menekan keraguan ini dan bersedia bertarung di samping White Mirror Jade dengan sepenuh hati. Carefree Island bertarung melawan Splinter Soul Mountain dan Occult Bone Clan, masing-masing menggunakan segala taktik yang mereka miliki, bentrok lagi dan lagi. Pertarungan menjadi semakin intens. Namun, karena kemampuan bertahan dari formasi susunan gabungan mereka, kurang dari 1/5 murid telah meninggal. Dalam hal kekuatan pertempuran secara keseluruhan, Carefree Island sedikit lebih rendah. Tapi, dengan dukungan mutiara guntur White Mirror Jade, mereka sebenarnya mampu bertahan. Mirror Jade putih ini, sepertinya dia cukup sulit untuk dibunuh. Lin Ming dapat dengan jelas melihat bahwa dalam situasi seperti ini, White Mirror Jade memiliki kekuatan untuk menyelamatkan nyawa para murid Pulau Carefree. Dan, jika dia mencoba melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan jika kedua regu yang mencoba menyelinap menyerang Lin Ming kembali tepat waktu untuk bergabung dalam pertempuran, mereka tetap tidak akan mampu menghentikan White Mirror Jade. Justru karena keyakinan mutlak White Mirror Jade pada kemampuannya, dia bersedia mengkhianati Ye Rosewater. Adapun mutiara guntur itu, meskipun berharga, White Mirror Jade akan segera masuk ke alam transformasi ilahi. Pada saat itu, mutiara guntur yang paling banter bisa membantai seniman bela diri laut ilahi yang terlambat akan menjadi kurang berguna baginya. Oleh karena itu, tidak terlalu rugi baginya untuk menggunakan mutiara petir yang dimilikinya. Dapat dikatakan bahwa White Mirror Jade tidak akan menderita kerugian dalam pertempuran ini. Dan jika dia mampu menang, ketenarannya akan melambung tinggi dan dia akan mampu menempatkan dirinya sebagai pahlawan yang sangat gagah berani di mata semua murid langsung, seseorang yang mampu membalikkan keadaan bahkan di saat-saat paling gelap sekalipun. Pada saat itu, mewarisi posisi Island Master di masa depan hampir terjamin. Mundur 10.000 langkah, meskipun White Mirror Jade adalah satu-satunya yang bertahan, itu akan baik-baik saja. Tidak perlu seorang jenius untuk menebak bahwa semua sumber daya yang dikumpulkan oleh para murid inti berputar telah diserahkan kepada White Mirror Jade. Jika dia mengembalikan sumber daya dalam jumlah besar ini ke sekte, maka dia akan tetap dianggap sebagai pahlawan yang melakukan prestasi besar. Junior magang Lin, seperti apa pertarungannya? Ye Rosewater bertanya dengan gugup. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak akan pergi membantu mereka, dia masih mengkhawatirkan murid-murid Pulau Carefree. Dia takut mereka akan menderita kerugian yang sangat besar dan akan merugikan Yayasan Carefree Island. Lin Ming berkata, saya hanya memiliki gambaran umum tentang apa yang terjadi. Kekuatan tersembunyi White Mirror Jade jauh melampaui apa yang kamu bayangkan. Sebenarnya, dengan visi dan kejelasan Mo Ever Snow, Lin Ming sebenarnya mampu mengidentifikasi jumlah pasti orang yang meninggal dan jumlah pasti orang yang terluka. Dia memperkirakan jika pertempuran ini berlanjut, dalam waktu sekitar setengah jam para murid dari 3 sekte akan segera menghabiskan cadangan esensi sejati mereka dan tidak lagi dapat mempertahankan teknik pertarungan formasi susunan yang mereka gunakan. Pada saat itu, formasi susunan akan hancur dan kematian akan terjadi lebih cepat. Meskipun sejauh ini hanya 1/5 murid yang meninggal, dalam 1 jam, setidaknya setengahnya akan binasa. Dan dalam 2 jam, mungkin tidak sampai 1/3 muridnya yang masih hidup, dan mereka yang selamat juga akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Aku sudah menebaknya. Kamu Rosewater tidak terkejut. Jika bukan karena pertarungan hari ini, dia tidak akan memahami White Mirror Jade, dan dia pasti akan kalah dalam perebutan posisi Master Pulau di masa depan. Lalu kapan kita harus pergi dan mendukung mereka? Xiao Raingem bertanya, mendekati Lin Ming. Aroma harum seorang wanita melayang. Lin Ming tersenyum. Tidak perlu khawatir. Pertarungan mereka masih berlangsung, dan para murid Pulau Carefree tidak berada dalam bahaya yang terlalu besar saat ini. Jika kita menunggu sekitar 4 jam lagi maka kita akan baik-baik saja. Ah, 4 jam lagi. Baiklah, oke. Xiao Raingem mengangguk. Saat ini, dia hanya bisa mendengarkan Lin Ming. Bab 1099, duduk dan menunggu. Menunggu 4 jam cukup nyaman bagi Lin Ming dan yang lainnya. Mereka semua beristirahat dalam meditasi, memulihkan kekuatan mereka ke kondisi puncaknya. Adapun Lin Ming, dia juga menyaring cincin spasial yang ditinggalkan oleh murid Gunung Splinter Soul dan klan Tulang Gaib. Sayangnya, lingkaran spasial mereka tidak memiliki banyak sumber daya. Kelompok ini hanya kelompok kecil yang dikirim terutama untuk menghilangkan Lin Ming, dan sebagian besar sumber daya yang dikumpulkan harus berada di tim utama.
Sangat miskin. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Untuk orang seperti dia, yang telah melihat begitu banyak materi surgawi yang langka, kekayaan para murid ini tidak bisa dianggap banyak. Sedangkan untuk metode budidaya Sleep Giok, mereka juga tidak berguna. Gunung Splinter Soul mempraktikkan metode budidaya tipe serangan jiwa dan klan tulang gaib mempraktikkan metode budidaya seksual, di mana mereka bermeditasi pada hukum kehidupan melalui. Adapun metode budidaya, Lin Ming tidak kekurangannya sekarang. Magic Cube memiliki sejumlah besar fragmen jiwa di dalamnya, berisi banyak kenangan. Hanya saja orang-orang ini tidak dapat dianggap berada di puncak Lin Ming saat ini. Dan, lautan spiritual Lin Ming memiliki kapasitas penahan yang terbatas. Jika dia harus menyerap ingatan dari tokoh dikdaya teratas, mereka harus memiliki kekuatan ilahi yang transenden, atau setidaknya metode budidaya tingkat surga puncak. Adapun para seniman bela diri yang bahkan tidak bisa menjadi tuan suci, Lin Ming tidak tertarik dengan metode budidaya mereka. Saat Lin Ming dan yang lainnya sedang beristirahat, jauh sekali, para murid dari Carefree Island dan White Mirror Jade telah mengalami perjuangan yang sengit. Meskipun susunan pertempuran mampu memberikan perlindungan bagi murid-murid yang lebih lemah, mustahil untuk mempertahankan mereka selamanya. Setelah setengah jam berikutnya, susunan pertempuran mulai rusak. 3/4 jam kemudian, setengah dari murid-muridnya telah meninggal. 2 jam kemudian, sebagian besar murid telah meninggal. Meskipun White Mirror Jade memiliki mutiara petir, dia tidak memiliki persediaan yang tak terbatas. Saat ini, dia sudah menggunakan semuanya. Namun, White Mirror Jade sangat kuat pada awalnya, dan semakin dia bertarung, dia menjadi semakin ganas. Setelah 2 jam pertempuran terus-menerus, dia masih berhasil mempertahankan sebagian besar kekuatannya. Adapun Gong Yang Bone Smash dari klan tulang gaib dan jiwa 1000 mil Gunung Splinter Soul, keduanya merasa kesulitan untuk melanjutkan. Bocah ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Kata Soul Tousan Mail dengan terengah-engah. Sial, kemana unit yang dikirim ke gunung dan kok belum kembali? Mungkinkah terjadi kecelakaan? Mustahil, subtim murid Carefree Island seharusnya tidak menjadi tandingan mereka, dan kami juga memverifikasi informasinya sebelumnya, jadi tidak boleh salah. Menurut rencana, tim lain dari Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib seharusnya telah menyelesaikan misi mereka dan bergegas ke sini secepat mungkin. Namun, pertempuran itu terus berlanjut hingga tingkat yang menyedihkan, namun bayangan mereka pun tidak muncul, bahkan tidak ada satupun jimat pemancar suara yang dikirimkan kepada mereka. Pada titik pertempuran ini, kami telah kehilangan lebih dari separuh murid kami. Jika kita tidak bisa memperoleh kemenangan pada akhirnya maka tidak ada cara kita bisa mengganti kekalahan kita. Sekte ini pasti akan menghukum kita begitu kita kembali. Kami memiliki lebih banyak orang daripada Carefree Island, namun kami masih belum bisa menang. Sekarang, Soul Tousan Mail dan Gong Yang Bone Smash telah melewati point of no return. Mereka tidak mengira White Mirror Jade akan begitu kejam. Pusatkan seluruh kekuatanmu. Bunuh White Mirror Jade dulu. Setelah kita membunuh White Mirror Jade, sisanya akan jatuh. Soul Tousan Mail dan Gong Yang Bone Smash keduanya memiliki pemikiran seperti itu. Tapi, White Mirror Jade juga berpikir dengan cara yang sama. Setiap gerakan yang dia gunakan menempatkan Soul Tousan Mail dan Gong Yang Bone Smash dalam jebakan maut. 1/4 jam berlalu, lebih dari 75% murid telah meninggal. Soul Tousan Mail dan Gong Yang Bone Smash keduanya memiliki kurang dari 20% esensi sejati yang tersisa, mereka tidak dapat melanjutkan lebih lama lagi. Peng! Dengan suara dering yang keras, Soul Tousan Mail gemetar dan mengeluarkan seteguk darah. Cahaya dingin melintas di mata White Mirror Jade, mati. White Mirror Jade juga menghabiskan banyak energinya. Namun dibandingkan dengan Soul Tousan Mail dan Gong Yang Bone Smash, keadaannya jauh lebih baik. Dia telah menunggu waktunya dan menunggu kesempatan ini. Pada saat ini, dia akhirnya siap mengungkapkan kartu truf terakhirnya. Tersegel di dalam bilah pedangnya adalah sumber kekuatan dari seorang tetua tertinggi kuno. Esensi darah sumber ini sama dengan sumber esensi darah dari Master Istana Lama yang tersegel dalam tombak darah Phoenix milik Lin Ming. Sumber sari darah ini bisa dibakar. Namun, karena waktu telah berlalu terlalu lama dan itu bukanlah kekuatan White Mirror Jade sendiri, kekuatannya tidak akan terlalu besar. Namun pada saat kedua belah pihak hampir kehabisan tenaga, serangan ini sudah cukup untuk menjadi serangan terakhir yang mengubah keseimbangan. Pada saat itu, cahaya pedang White Mirror Jade langsung berlipat ganda intensitasnya. Apa? Ini buruk. Soul Tousan Mail dan Gong Yang Bone Smash merasa khawatir. Pada saat ini, mereka berdua memilih untuk membakar esensi darah mereka sendiri. Sejak awal, meskipun mereka berada dalam pertarungan hidup atau mati yang kritis, mereka tidak ingin membakar esensi darah mereka sendiri. Namun, mereka tidak lagi punya pilihan. Kedua tuan itu membakar esensi darah mereka. Kekuatan mereka pun langsung meningkat. Bang! Sebuah ledakan dahsyat mengguncang dunia. Tubuh Soul Tousan Mail terlempar ke belakang dan Gong Yang Bone Smash berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan, salah satu lengannya telah dipotong. Namun, White Mirror Jade tidak jauh lebih baik. Menghadapi dua musuh yang membakar esensi darah mereka, dia malah terluka parah. Kami mundur. Soul Tousan Mail mengertakkan gigi dan memutuskan ketika dia melihat penampilan Gong Yang Bone Smash yang hancur. Jika mereka terus bertarung maka ada kemungkinan mereka mati di sini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mirror Jade putih ini akan menjadi tulang yang sulit dikunyah.
Meskipun murid-murid Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib tidak bisa menghabisi Pulau Carefree, mereka masih mendapatkan keuntungan, jadi mundur bukanlah masalah sama sekali bagi mereka. Saat ini, Carefree Island hanya tersisa sekitar 20 orang. Awalnya, mereka memiliki lebih dari 100 orang, dan sekarang 4/5 dari mereka telah meninggal dan sisanya terluka. 3/4 dari Gunung Splinter Soul dan para murid klan tulang gaib telah memutuskan, sekarang mereka memiliki kurang dari 40 orang yang tersisa. Ketika orang-orang dari Pulau Carefree melihat murid-murid Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib mundur, mereka tidak punya cara untuk menghentikan atau mengejar mereka, terutama karena kekuatan musuh mereka lebih besar. White Mirror Jade menghela nafas panjang dan kemudian mengeluarkan pil penyembuhan dari cincin spasialnya dan menelannya. Niat membunuh yang kental di matanya mulai perlahan meredup. Sayang sekali. Dia merasa sedikit menyesal karena dia tidak mampu membunuh Soul Tou Sanmail dan Gong Yang Bone Smash. Tapi, kenyataannya situasi ini sudah jauh lebih baik dari apa yang dia harapkan. Dia awalnya berpikir bahwa semua murid langsung akan mati dan dia harus melarikan diri sendiri, tetapi lebih dari 20 dari mereka selamat dan ada juga banyak sumber daya yang telah dikumpulkan. Ini benar-benar pencapaian yang luar biasa. Aneh, Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib seharusnya memiliki lebih dari 2 master puncak laut ilahi di Soul Tou Sanmail dan Gong Yang Bone Smash. Mereka seharusnya masih punya 1 atau 2 lagi, tapi kenapa mereka belum muncul? Mungkinkah Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib tidak memiliki cukup batu matahari ungu untuk mendukung transmisi begitu banyak orang? Pikir Mirror Jade Putih. Dia tidak tahu bahwa Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib telah membagi pasukan mereka untuk serangan menjepit di masa depan, dan dengan demikian dia juga secara alami tidak akan berpikir bahwa pasukan yang dikirim untuk membunuh Lin Ming dan yang lainnya telah dimusnahkan, alih-alih. Bahkan belum ada berita apapun yang disampaikan kembali. Hasil ini terlalu konyol. Pada saat ini, 1000 mil jauhnya di bebatuan yang muncul, Lin Ming tiba-tiba berdiri. Dia berkata kepada semua orang di sekitarnya, ayo pergi. Bukankah kita menunggu selama 4 jam? Yah, ini juga tidak apa-apa, aku jadi sedikit gelisah di sini. Ye Rosewater melihat waktu dan menemukan bahwa 2 jam telah berlalu. Tapi, dia juga merasa sedikit tidak nyaman duduk di sini. Dia takut murid-murid Pulau Carefree akan musnah seluruhnya. Lin Ming tersenyum, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Ikutlah dengan saya, kami mengikuti aturan yang biasa. Semua orang menahan indramu agar kamu tidak ketahuan. Karena pertarungan telah berakhir lebih awal dari yang dia perkirakan, dia tentu saja tidak akan menunggu lebih lama lagi. Lin Ming membawa kelompok itu dengan cepat terbang menjauh. Di alam mistik Red Desolate, badai pasir datang secara berkala. Setelah satu berakhir, yang lain tidak akan segera muncul setelahnya. Dengan demikian, Mo Eversnow dapat sepenuhnya melihat situasi yang terjadi ribuan mil jauhnya dengan sangat jelas. Bukankah junior magang, saudara Lin mengatakan bahwa medan perang ada di arah itu? Kenapa kita menuju ke tempat lain? Xiao Raingem mau tidak mau bertanya pada Ye Rosewater ketika dia menyadari arah yang dituju Lin Ming agak melenceng. Ye Rosewater menggelengkan kepalanya, tidak bertanya pada Lin Ming. Dia telah menerima Lin Ming sebagai kapten de facto kelompok mereka dan dia juga memiliki keyakinan penuh padanya, sehingga tidak perlu mempertanyakannya. Setelah terbang beberapa ratus mil, kelompok itu tiba di sebuah batu yang muncul lagi. Semuanya menahan auramu. Kita akan menunggu untuk menyergap di bebatuan ini. Atas perintahku, serang bersama. Singkapan batu yang dipilih Lin Ming kali ini jauh lebih tersembunyi dan ramai dibandingkan yang terakhir. Dengan perasaan ilahi yang mengisolasi efek dari pasir dan batu merah, jika mereka bersembunyi di sini akan sangat sulit bagi siapapun untuk menemukannya. Oke, atas perintah Lin Ming, meskipun para murid Pulau Carefree bingung, mereka tidak ragu sama sekali. Masing-masing dari mereka dengan cepat mengikuti perintahnya. Mereka telah menghabiskan beberapa waktu untuk memulihkan kekuatan mereka dan mereka berada pada kondisi puncaknya. Bukan saja mereka tidak takut dengan kekuatan klan tulang gaib dan Gunung Splinter Soul, tapi mereka juga ingin sekali bertarung. Setelah 1/4 jam berlalu, sekelompok murid yang sangat kurus dan terluka terbang menuju batu yang muncul ini. Orang-orang ini adalah sisa kekuatan Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib. Hanya tersisa 36-37 orang dan kondisi mereka semua sangat memprihatinkan. Jalan mundur mereka telah sepenuhnya dilihat oleh Lin Ming. Sepanjang jalan mereka pasti akan melewati bebatuan yang muncul ini, jadi dia memilih untuk menyergap di sini. Kakak magang senior, ada beberapa batu di depan. Mari kita pergi ke sana dan memulihkan diri sebentar. Beberapa orang dari kelompok klan tulang gaib bertanya pada Gong Yang Bone Smash. Saat ini, Gong Yang Bone Smash sedang membawa lengannya yang terputus dan wajahnya sangat pucat. Dia benar-benar perlu mampir ke suatu tempat dan bermeditasi untuk memulihkan lukanya. Tapi, saat dia melihat batu yang muncul itu, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, itu terlalu dekat dengan medan perang. Mirror Jade Putih mungkin akan mengejar kita. Anak laki-laki itu memiliki terlalu banyak rahasia tersembunyi. Kita tidak boleh terlalu ceroboh terhadapnya. Ayo cepat dan lanjutkan. Kakak magang senior agak terlalu berhati-hati. Pulau Carefree jauh lebih rendah dari kita. Mereka sudah cukup beruntung karena kita mundur, jadi bagaimana mereka berani mengejar kita? Beberapa murid berbisik. Tapi sejujurnya, mereka benar-benar berpikir akan lebih baik jika Gong Yang Bone Smash pergi ke tempat batu itu muncul.
Lukanya terlalu parah dan dia sangat membutuhkan istirahat. Mereka tidak berhenti. Lin Ming sedikit terkejut saat dia bersembunyi di bebatuan. Tapi semua ini tidak penting, serangan diam-diam di udara juga sama. Ketika Lin Ming membunuh kelompok sebelumnya, mereka tidak memiliki banyak sumber daya sama sekali. Jelas bahwa sebagian besar sumber daya telah diserahkan kepada kekuatan utama. Lin Ming tentu saja tidak bisa melewatkan kekayaan seperti itu. Bab 1100, menyapu daun-daun yang jatuh. Sumber daya yang digali dari Red Desolate Mystic Realm benar-benar kekayaan yang bisa dibelanjakan. Meskipun batu matahari ungu tidak sebanding dengan harta surgawi tertinggi seperti tulang naga tertinggi, batu tersebut tetap merupakan barang yang sangat diperlukan bagi semua seniman bela diri. Dan, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk menukar tulang naga tertinggi dengan uang. Sebelumnya, Mo Eversnow mengatakan bahwa yang tercatat dalam Celestial Tyrant Manual, ada 2 pil yang perlu digunakan untuk menerobos 2 gerbang terakhir kehidupan dan kematian dari 8 gerbang tersembunyi batin. Itu adalah pil keabadian esoterik gerbang kehidupan dan pil kematian esoterik gerbang kematian. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk mencari sendiri ramuan pil ini. Dia harus membelinya dari perusahaan dagang atau memenangkannya melalui rumah lelang. Dan untuk melakukan semua ini, dia membutuhkan uang. Saat banyak murid Carefree Island bersembunyi di antara bebatuan, mereka mengikuti perintah dan menahan indera dan aura ilahi mereka. Di saat yang sama, mereka juga mengumpulkan kekuatan di tubuh mereka, menunggu untuk melakukan serangan mendadak seperti sambaran petir. Pergerakan Gong Yang Bone Smash dan Soul Tousan Mail beserta pasukannya menimbulkan suara siulan yang tajam saat melewati udara. Mereka dengan ceroboh memancarkan energi dari seluruh tubuh mereka, para murid Carefree Island yang bersembunyi di bebatuan pasti bisa merasakan ini. Orang-orang telah datang. Itu adalah klan tulang gaib dan gunung Splinter Soul. Mengapa mereka muncul di sini? Apalagi, mereka terluka. Para murid Pulau Carefree melihat dengan mata kepala mereka sendiri, hanya 7 atau 8 mil jauhnya, ada hampir 40 murid klan tulang gaib dan gunung Splinter Soul menuju ke arah mereka. Semuanya terluka, kelelahan, dan diambang kehancuran. Jelas sekali bahwa mereka baru saja mengalami pertempuran yang tragis. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menyergap mereka. Lin Ming, dia, Ye Rosewater, Xiao Raingem, dan yang lainnya melirik Lin Ming, tidak yakin ekspresi seperti apa yang harus digunakan. Jelas bahwa Lin Ming telah secara akurat memahami setiap gerakan musuh mereka, dan dengan demikian dia bisa tiba di sini lebih awal untuk menyergap mereka. Memiliki seseorang seperti Lin Ming sebagai musuh terlalu menakutkan. Sekarang, Lin Ming dengan acuh tak acuh melontarkan kata ini, tiba-tiba membangunkan para murid Pulau Carefree dari kebingungan mereka. Menyerang, lebih dari selusin murid Pulau Carefree membentuk formasi susunan pertempuran, meletus dengan seluruh kekuatan mereka. Cahaya pedang melolong menembus langit saat pancaran cahaya biru menembus langit. Lin Ming membakar semua darah Phoenix kuno di tubuhnya saat ia secara bersamaan membuka kekuatan Dewa Sesat. Tarian api teratai biru, 7 atau 8 mil adalah jarak yang terlalu pendek. Gong Yang Bone Smash dan yang lainnya tidak akan pernah membayangkan bahwa mereka akan disergap di sini. Lagi pula, pertarungan mereka sebelumnya terlalu keras. Mirror Jade Putih tidak akan membagi sebagian pasukannya untuk menyergap mereka, dan juga tidak mungkin baginya untuk mengetahui ke arah mana mereka akan melarikan diri. Hati-hati, kotoran, Gong Yang Bone Smash dan Soul Tousan Mail keduanya berteriak pada saat bersamaan. Namun, semuanya sudah terlambat. Murid-murid mereka telah menghabiskan terlalu banyak energi mereka, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk membandingkan dengan Lin Ming dan kelompoknya, yang telah mengumpulkan kekuatan penuh mereka. Serangan ini seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Terlebih lagi, serangan ini berisi serangan Lin Ming dan Ye Rosewater, 2 master hebat. Khususnya Lin Ming, kekuatan serangannya mampu menebas mendiang master laut ilahi. Bang bang bang, sebuah ledakan mengerikan menerangi langit. Dalam sekejap, sekitar 10 murid yang awalnya terluka parah tiba-tiba hancur berkeping-keping oleh serangan itu. Menyerang, Lin Ming memimpin dan bergegas ke depan. Saat ini, lawan yang dia hadapi bahkan lebih lemah dari kelompok terakhir. Dia seperti seekor harimau ganas yang berlari ke arah sekawanan serigala yang lemah, hasil dari pertempuran ini bisa dibayangkan. Dengan sapuan tombak darah Phoenix, 2 seniman bela diri dipenggal. Berlari, Gong Yang Bone Smash memerintahkan dengan tegas. Saat ini kekuatan tempurnya kurang dari 20% dari kondisi puncaknya dan dia juga kehilangan lengannya. Sekarang, dia bahkan tertipu oleh serangan musuh. Lawan-lawannya jelas siap menghadapinya. Mencoba melawan mereka hanya akan mengakibatkan kematian. Ini berarti satu-satunya peluang kecil untuk bertahan hidup adalah melarikan diri secepat mungkin. Bermimpilah. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya brutal. 6 gerbang pertama dari 8 gerbang tersembunyi batin terbuka bersamaan dan kekuatan darah di dalam tubuhnya membanjiri seolah-olah sebuah bendungan telah dilepaskan, gelombang demi gelombang energi yang melonjak keluar. KKK. Seluruh tubuh Lin Ming mengeluarkan suara bergerak eksplosif saat auranya mulai naik dengan cepat dan kekuatannya terus meningkat. Setelah momentumnya mencapai puncaknya, Lin Ming melangkah beberapa mil ke depan dalam satu langkah, tombak darah Phoenix miliknya menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Ratusan gelombang berlapis dari Celestial Tyrant Manual. Bang! Dengan suara dunia yang runtuh, Lin Ming menggunakan teknik 100 gelombang berlapis untuk menyerang dengan esensi sejati yang melonjak di tubuhnya, menghantam Gong Yang Bone Smash seperti tsunami yang tak terhentikan.
Di momen hidup atau mati ini, Gongyang Bone Smash meraung dan mengacungkan tombaknya. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil. Dia langsung terkena serangan 100 gelombang berlapis di dada kanannya. Kekuatan tumbukan yang mengerikan itu benar-benar menghancurkan bagian kanan tubuhnya menjadi kehampaan. Gongyang Bone Smash tewas dalam satu serangan. Meskipun dia terluka, dia masih mendiang Master Laut Ilahi. Meski begitu, Lin Ming telah membunuhnya dalam sekejap mata. Lalu, Ye Rosewater dan yang lainnya akhirnya berhasil menyusul Lin Ming. Serangan yang menakutkan. Jika bahkan para murid Pulau Carefree menganggap serangan Lin Ming menakutkan, tidak perlu menyebutkan apa yang dipikirkan para murid Gunung Splinter Soul dan klan Tulang Gaib. Tanpa ragu sedikit pun, mereka semua mulai melarikan diri. Membunuh mereka semua, jangan biarkan siapapun hidup. Ye Rosewater tidak pergi untuk menghabisi mendiang Master Laut Ilahi yang terakhir. Sebaliknya, dia mulai menebas pembangkit tenaga listrik terkuat berikutnya. Gerakannya cepat dan dia juga kuat, dan yang terpenting, dia berada dalam kondisi puncaknya. Mustahil bagi siapapun dari Gunung Splinter Soul atau klan Tulang Gaib untuk menjadi ancaman baginya. Dan pada saat ini, Lin Ming mendekati Master Laut Ilahi kedua, Soul Tou Sanmail. Luka Soul Tou Sanmail sedikit lebih baik daripada luka Gongyang Bone Smash, tapi hasilnya sama. Dalam upaya yang sia-sia dia mengirimkan serangan jiwa terhadap Lin Ming, berharap untuk menghentikannya. Namun, apa yang terjadi akan terjadi. Soul Tou Sanmail terkena serangan balik saat serangan jiwanya gagal, dan saat wajahnya pucat dan matanya linglung, tombak darah Phoenix milik Lin Ming telah menembus tenggorokannya seperti ular berbisa. Pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi kedua telah dieliminasi dengan lancar. Lin Ming melambaikan tangannya dan cincin spasial Gongyang Bone Smash dan Soul Tou Sanmail keduanya terbang ke genggamannya yang menunggu. Saat dia menyelidiki bagian dalam dengan akal ilahi, memang ada sumber daya yang sangat besar. Selain itu, ada juga murid inti berputar dari Gunung Splinter Soul dan klan Tulang Gaib. Lin Ming berencana menyerahkan semua orang ini ke Pulau Carefree sebagai tahanan. Mengenai bagaimana Carefree Island menangani mereka, itu tidak masalah baginya sama sekali. Di sampingnya, Ye Rosewater dan yang lainnya menang dengan momentum luar biasa. Ye Rosewater secara alami melihat Lin Ming mengambil cincin spasial Soul Tou Sanmail dan Gongyang Bone Smash. Dia juga menduga ada sejumlah besar kekayaan yang tersembunyi di dalamnya. Namun, Ye Rosewater cukup pintar sehingga dia tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa tanpa Lin Ming di sini, mereka pasti sudah mati tanpa kuburan, apalagi mendapatkan harta apapun. Pertempuran itu berjalan dengan sangat lancar. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, semua musuh mereka telah tersapu seperti dedaunan musim gugur yang tua. Semua murid yang mengejar musuh mereka telah kembali, 14-15 dari mereka meninggal di bawah tangan Lin Ming saja. Adapun murid-murid Pulau Carefree, tidak ada satupun dari mereka yang tewas dan hanya beberapa dari mereka yang terluka parah akibat serangan balik bunuh diri yang dilakukan oleh lawan mereka. Tapi, murid-murid yang terluka parah ini akan baik-baik saja selama mereka makan beberapa pil dan beristirahat selama beberapa waktu. Namun, mereka tidak dapat sepenuhnya melenyapkan murid-murid klan Tulang Gaib dan Gunung Splinter Soul yang terluka. Awalnya jumlah mereka terlalu banyak dan semuanya tersebar ke berbagai arah, akan terlalu merepotkan untuk mengejar mereka semua. Hanya dalam beberapa jam, mereka telah meraih kemenangan demi kemenangan melawan lawan yang kalah jumlah. Hal ini menyebabkan kepercayaan diri mereka melambung tinggi ke angkasa. Junior magang, Saudara Lin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ye Rosewater bertanya pada Lin Ming. Dia sudah memutuskan untuk mengambil Lin Ming sebagai kapten de facto mereka, bahkan jika itu berarti mengikuti secara membabi buta. Dia mengaguminya dengan seluruh keberadaannya. Tidak banyak, ayo pergi dan bertemu kembali dengan kekuatan utama. Lin Ming tersenyum saat berbicara. Jika dia menunda terlalu lama maka White Mirror Jade akan bisa pulih dari lukanya. Lin Ming tentu saja tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.